Baik, sambil saya tampilkan, ini lagi loading sebentar, mohon maaf teman-teman. Jadi intinya ATS itu sebenarnya adalah satu tools untuk kami dari praktisi di HR atau biasa sering digunakan oleh recruiter, orang rekrutmen untuk melakukan beberapa hal seperti misalkan kalau teman-teman tahu kita melakukan seleksi ya. Kalau seleksi itu kita menggunakan salah satu tools. Nah, salah satunya namanya ATS. Kalau teman-teman pernah membaca atau ya lihat di sosmed kita di manapun gitu ya, baik Jobstreet, JobsDB, Kari.com kan teman-teman tahu ya, atau Kaliber, Kari.com, Glints misalkan, ya itu semuanya biasanya menggunakan sistem yang mirip-mirip dengan ATS. Ya memang mereka akan fungsinya akan ke sana, ke ATS. Nah, ATS yang akan saya coba sharing kepada teman-teman adalah suatu program yang memang kami gunakan di internal kami, yang biasanya memang sangat membantu kami dalam memilih atau memilah, ya memilah, atau kalau orang sebutnya mensortir dari beberapa kandidat atau CV yang masuk kepada kami. Ini saya coba share materinya, semoga ini sudah bisa. Oke, kalau kita bicara masalah menakutkan, sebenarnya tidak menakutkan, teman-teman. ATS itu intinya adalah ATS itu sebenarnya salah satu tools yang juga teknologi yang dibuat oleh manusia. Ada kekurangannya juga pastinya ya, dan juga ada caranya bagaimana trik kita dalam masuknya ATS. Intinya adalah sebelum ke sana semua, saya akan coba perkenalkan diri dulu supaya teman-teman juga merasa yakin bahwa apa yang saya sampaikan ini memang sesuai dengan apa yang saya lakukan selama ini. Pengalaman saya selama 16 tahun di bidang HR, khususnya di rekrutmen. Industri kami, saya itu di banking, mining, financial services, otomotif, dan telekomunikasi dan logistik shipping. Edukasi yang saya tempuh memang di psikologi, yaitu di Unpad, Bandung. Mohon maaf, koreksi sedikit dari Mbak Isora tadi, saya tidak ngambil S2 untuk di grafologisnya, tapi diploma, source singkat gitu ya, kursus singkat untuk di grafologisnya dari Atlantic School. Jadi grafologi ini biasanya memang melengkapi dari beberapa alat tes yang biasa kita lakukan. Kalau teman-teman tahu psikotes itu dari kepribadian, IQ, sampai dengan nantinya menghitung jumlah angka di kertas yang koran yang sangat besar sekali, itu kan juga salah satunya. Nah, grafologis ini adalah satu tools yang menggunakan handwriting, ya sedikit promosi sedikit. Jadi keakurasinya juga cukup lumayan, 90%. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti diminta oleh perusahaan, coba dong tulisan tangan, nah itu jangan khawatir. Biasanya berarti acara tersebut sudah memiliki satu tools atau handwriting analysis yang digunakan untuk melakukan seleksi karyawan. Nah, itu sangat umum sekali yang dilakukan oleh beberapa perusahaan. Teman-teman nanti kalau misalkan setelah sesi ini ingin bertanya atau misalkan ingin banyak bertanya, misalkan di sini tidak menemukan jawabannya, misal gitu ya, atau ingin bertanya di luar topik dari CV atau ATS ini, silakan aja kirim CV, kirim email teman-teman, atau kirim CV juga boleh sebenarnya ke alamat email saya yang ada di sini, dan kemudian juga boleh, saya ada sedikit video-video yang saya tampilkan di YouTube, jadi teman-teman bisa nonton juga kalau misalkan ada ingin belajar terkait dengan CV, interview, dan lain-lainnya ya. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan sedikit terkait dengan Sinarmas Sekuritas dan kenapa semangatnya sekarang lebih ke menuju teknologi ya. Semoga nih videonya bisa saya putarkan. PT Sinarmas Sekuritas was established in 1988 as a company engaging in equity, fixed income, and corporate finance business. Sinarmas Sekuritas also acting as an investment manager and advisor for subsidiary PT Sinarmas Asset Management. And now, driven by the desire to support investors with an easy, secure, and convenient investing experience, Sinarmas Sekuritas launches SimInvest, an app where Indonesian people can invest better and smarter. We are ready to be a trusted and reliable investment partner for the Indonesian investor. 지금 나는 나에게 투자 중입니다. 오늘보다 더 강해질 내일을 위해 시작하세요. 당신을 위한 새로운 투자.
I am. I am. I am. I am. I am an investor. 시민베스트. Oke, baik. Sebelum saya bicara lebih lanjut, saya ingin sampaikan bahwa di Sinarmas pada saat ini saya pernah mengalami di Sinarmas Mining yang memang tambang batu bara, dan saya mendapat kesempatan untuk mutasi di Sinarmas Sekuritas. Semuanya semangatnya adalah melakukan simplifikasi dari segi semua sudut atau teknik ya. Kalau misalkan teman-teman tahu di dunia pertambangan itu kita menggunakan biasanya adalah truk yang sangat besar sekali dan juga menggunakan alat-alat tambang yang semuanya memang harus membutuhkan dari campur tangan operator atau adanya tenaga kerja di sana. Pada saat saya di sana, memang semangat untuk memudahkan orang bekerja itu semuanya menggunakan teknologi. Kita lakukan di Australia, kita punya tambang di Australia, itu menggunakan drone. Kalau teman-teman tahu ya, kalau sempat nonton YouTube, kita juga ada satu teknologi. Jadi kalau teman-teman tahu ada truk yang besar, itu menggunakan remote control yang kita lakukan di kantor, dan truknya ada di daerah pertambangan. Sehingga di situ kenapa kita lakukan? Intinya adalah untuk mengurangi adanya tingkat kecelakaan. Ya tentunya safety-nya ingin kita tingkatkan dengan cara-cara seperti menggunakan teknologi. Bahkan kalau dulu kita melakukan pengukuran tanah atau bebatuan gitu ya, dengan kita langsung datang ke posisi tambangnya. Untuk saat ini kita cukup mengeluarkan pakai drone misalkan, kita lempar ke atas, kita kirim, dan dia akan memotret image yang ada di bawahnya. Dan begitu saya masuk ke sekuritas, semuanya pun begitu, semuanya semangatnya berubah. Kalau dulu mungkin orang berinvestasi itu harus datang ke sales atau datang ke kantor untuk melakukan setor uang dan kemudian minta didaftarkan uangnya dan membeli saham dan lain-lainnya gitu ya. Nah, sekarang kita beralih semuanya menggunakan apps, aplikasi. Sehingga kalau misalkan nanti orang-orang akan melakukan investasi, akan dimudahkan dengan adanya apps tadi. Nah, merujuk ke situ, kalau teman-teman dulu sempat merasakan, kalau saya pernah merasakan nih dulunya nih, ada iklan baris atau job vacancies itu semuanya melalui iklan koran. Jadi kalau misalkan mau cari lowongan, pasti semuanya menggunakan membeli koran lah, media koran setiap hari Sabtu atau Minggu. Dan di saat itu pasti akan banyak sekali lowongan yang muncul. Setelah itu apa? Kita mengirimkan surat lamaran. Ya, surat lamaran dengan diisi CV-CV kita, kemudian transkrip nilai, ijazah, sertifikat, mungkin foto kita akan melakukan pas foto dicetak, dan kemudian surat kelakuan baik dari kepolisian dan lainnya jadi satu dan dikirimkan. Dan mungkin tidak 1-2, tapi bisa kali kita mengirimkan 10-20 kali. Kalau dulu saya sangat percaya, saya sering cerita, karena saya sangat percaya sekali waktu zaman dulu mengirimkan 100 lamaran baru mendapatkan pekerjaan. Dan anekdotnya memang pada saat itu setelah saya kirim ke 100 lamaran, baru saya dipanggil. Itu luar biasa sekali. 100 amplop dikalikan beberapa uang yang saya keluarkan untuk melakukan fotokopi, ngeprint, dan juga cetak foto. Dan kemudian proses pemanggilannya pun dulu masih menggunakan surat panggilan. Dikirim di pos. Kalau misalnya kita mencantumkan alamatnya salah, ya sudah wassalam, teman-teman tidak akan dipanggil pada saat itu. Dan tentunya akan membuat kita merasa bahwa tidak terpanggil-panggil ya zaman dulu. Kemudian prosesnya juga masih sangat klasik ya. Kita dipanggil ke kantor, kemudian kita interview di depan orang 2 atau 3 orang misalkan begitu, dan kemudian kita interview tatap muka. Ya, ini proses yang dulu yang mungkin beberapa perusahaan masih melakukan hal ini sampai dengan sekarang. Tapi saya rasa sudah jarang, apalagi di zaman pandemi. Sekarang teman-teman, semuanya serba mudah. Teman-teman cukup melihat satu job portal, di mana di sana ada iklan-iklan lowongan kerja yang ditampilkan di beberapa platform. Ya, salah satu contohnya adalah Glassdoor, LinkedIn, kemudian Facebook, Indeed, Career Builder, atau tadi saya sebut ada Jobstreet, JobsDB, Career.com, ya banyak lah ya, Glints dan Caliber dan lainnya. Semuanya itu menawarkan kepada teman-teman yaitu dengan cara kemudahan teman-teman melakukan lamar pekerjaan. Sehingga teman-teman cukup melakukan apply jobnya itu tidak menggunakan surat lamaran lagi, tapi cukup melakukan upload CV atau yang dinamakan masuk ke dalam sistem ATS mereka. Sistem mereka, sehingga kita cukup melakukan upload data-data kita sehingga mereka akan mendapatkan di perusahaannya.
Nah, kemarin saya menggunakan satu teknologi yang kita beli dari India, itu namanya Zwaya, misalnya contoh aja, masih banyak contoh yang lain sebenarnya, tapi intinya adalah di sini kita menggunakan AI proses, di mana semuanya serba digital, jadi experience-nya melakukan digital. Teman-teman cukup melakukan klik, kita juga cukup klik mencarinya gitu ya. Nanti saya contohkan, saya tampilkan. Kemudian interview schedulingnya juga kita tidak lagi menggunakan surat panggilan dengan melalui pos, tapi cukup melalui email, bahkan sekarang ada yang melalui WhatsApp message gitu ya, atau juga melalui sambungan SMS dan lain-lain. Tidak ada yang namanya surat menyurat lagi. Jadi teman-teman cukup ngecek emailnya apakah ada panggilan atau tidak. Nah, di sini kita sudah melakukan suatu terobosan pada saat terutama pandemi ini. Semua orang melakukan hal ini di perusahaan, para rekruter. Kemudian proses interviewnya juga sebenarnya juga sudah cukup canggih nih teman-teman. Kalau teman-teman baru tahu, kita bisa biasa menggunakan video interview by sistem. Bayangkan teman-teman dipanggil oleh sistem, kemudian teman-teman klik seperti Zoom ini deh. Teman-teman diberikan linknya oleh panitia, kemudian teman-teman masuk ke dalam Zoom. Nah, nanti di dalam video itu teman-teman akan dipandu oleh robot di situ dengan banyaknya pertanyaan. Misalkan, silakan perkenalkan diri Anda. Nah, teman-teman tinggal menyampaikan apa aja yang menjadi diri teman-teman, dari nama, pengalaman sampai dengan hal yang lainnya gitu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh sistem? Si robot ini akan merekam teman-teman dari figur, postur, dan juga cara bicara, kemudian juga cara menjawab, ketepatan bahasa, dan kemudian ketepatan dari jawaban yang memang diharapkan oleh si sistem tadi. Sehingga dipotret, kalau teman-teman lihat ya di layar, dia ada titik-titik, jadi akan dilihat nih raut mukanya bagaimana, dan kemudian nanti di akhir, setelah selesai, si robot ini akan mengenerate laporannya kepada kami, rekruter, hasilnya seperti apa. Luar biasa kan? Jadi teman-teman rekruter itu sudah nggak kepake sebenarnya kalau di beberapa perusahaan yang sudah high-tech gitu. Jadi cukup melakukan sistem ini sehingga teman-teman dimudahkan, teman-teman rekruter gitu. Nah, teman-teman yang melamar pun cukup melakukan video call seperti ini, kemudian nanti akan dipotret oleh si sistem. Tapi memang tidak semua perusahaan akan seperti itu. Kami di Sinarmas masih melakukan video call seperti ini, kita panggil dan kita melakukan tatap muka melalui video online seperti ini ya. Jadi memang sekarang ini sudah cukup berubah sama sekali dan teman-teman harus mempersiapkan hal itu semua. Emailnya harus dipersiapkan, kemudian juga kesiapan kita melakukan interview, CV-nya juga disiapkan dengan baik. Nanti akan saya ceritakan bagaimana CV yang baik begitu ya. Nah, sehingga teman-teman juga akan siap masuk ke dunia kerja. Teman-teman bayangkan tidak semua orang ya akan nyaman bicara di depan seperti ini di video call seperti ini, apalagi secara tatap muka begini kan kita kadang-kadang kalau saya lihat di layar ini masih ada banyak yang teman-teman tidak membuka kameranya karena mungkin posisinya lagi santai atau memang tidak siap dengan pakaian yang layak gitu ya. Sehingga malu kalau saya tampilkan video. Tapi kalau udah video begini, ke teman-teman interview semua akan ditampilkan. Bahkan kalau saya boleh cerita sedikit, ujian di satu perusahaan tertentu, contohnya OJK gitu ya, kalau kita ingin mengambil license untuk sertifikasi di dunia pasar modal, kita akan diminta untuk menampilkan lingkungan kita di belakang. Kira-kira siapa aja sih yang ada di lingkungan kita ini dalam masa ujian? Dipastikan kosong, tidak ada orang, baru kita akan mulai ujian. Karena kadang-kadang video call itu kan kita nggak tahu ya, kita lagi ujian, kemudian ada yang bantu kita di samping gitu. Padahal sebenarnya diminta oleh pihak penyelenggara jangan sampai kita minta bantuan ya, sehingga semua akan dicek seperti itu. Nah, sekarang sudah berubah ke sana semua teman-teman, jadi harus siap. Kemudian ini yang saya rangkum tadi. Jadi sekarang apa sih yang dilakukan oleh rekrutmen? Semuanya serba contactless ya. Jadi rekrutmennya dari proses sourcing, screening, interview, bahkan sampai onboarding atau induction-nya itu bisa dilakukan melalui virtual. Ya contoh misalkan sourcing ya, kami dari pihak HR melakukan lempar iklan pekerjaan misalkan di platform tertentu lah, misalkan saya di sini sebutnya ada LinkedIn yang paling mudah gitu ya, ada di Glassdoor atau di Jobstreet atau dimanapun gitu ya. Nanti teman-teman tinggal klik sesuai dengan posisi atau tidak yang ingin dilamar, kemudian akan di screening oleh sistem dan sistemnya akan menerima sekian banyak ratusan biasanya setiap hari atau setiap minggunya. Dan nanti kami akan dibantu oleh sistem untuk mengidentify kira-kira berapa sih orang yang dikategorikan top candidate gitu ya. Kemudian proses interviewnya pun kita akan dibantu oleh sistem juga, bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan Gmeet atau sekarang Microsoft gitu ya, dan banyak sekali provider-provider yang bisa membantu kami dalam proses video call seperti ini. Bahkan WhatsApp video call pun kita lakukan apabila dia tidak memiliki akses ke dalam
laptop atau internet yang mereka cukup mumpuni untuk menerima sinyal. Biasanya WhatsApp video call kan sudah cukup mudah ya dengan menggunakan data kuota dari operator tertentu sehingga bisa dengan mudah kita lakukan. Kemudian offeringnya juga sebenarnya sudah sangat jarang sekali teman-teman akan datang lagi ke kantor tawar-menawar gitu ya di dalam satu ruangan khusus di atas meja gitu dengan pihak HR-nya. Tapi sekarang sudah melalui telepon atau email, teman-teman kemudian akan ditawarkan sekian, ini adalah kontraknya, teman-teman setuju tidak, begitu setuju teman-teman tinggal e-sign di sana. Kalau teman-teman tidak punya tidak punya apps-nya atau aplikasinya untuk tanda tangan langsung di dalam offering letternya itu, teman-teman tinggal print, kemudian tanda tangan dan scan ulang, kirimkan ke kami. Dan bahkan virtual onboarding juga kita lakukan dengan secara virtual, maksud saya. Jadi kalau induction itu di hari pertama, kan teman-teman juga pasti penasaran ya, kantor akan seperti apa, kemudian penjelasan tentang perusahaan akan seperti apa. Nah itu kita lakukan secara Zoom seperti ini contohnya. Karena seperti kita ketahui beberapa perusahaan sekarang sudah melakukan WFH. Nah kalau sudah tidak pandemi, masih WFH atau tidak? Saya yakin banyak perusahaan yang akan masih menerapkan WFH. Ternyata setelah disurvei teman-teman, Bapak dan Ibu, WFH itu juga ada dampak positifnya bagi kemajuan perusahaan. Ada beberapa perusahaan itu yang menganggap dengan adanya WFH justru lebih produktif secara pekerjaan, dan sehingga banyak mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Misalkan listrik di kantor atau misalkan menyiapkan ruangan kerja begitu ya. Itu kan jadi pemangkasan dari segi ekonomi atau cost dari si perusahaan sendiri. Beberapa perusahaan yang saya kenal dan cukup ternama sekarang sudah rata-rata WFH. Tapi kalau misalkan industri perbankan, industri yang memang perlu tatap muka dengan customer, biasanya tetap harus melakukan WFO atau dari kantor, jadi tetap masuk. Nah di kami kita on off, kadang ada yang WFH, kadang ada yang WFO tergantung dengan timnya. Nah sekarang pertanyaannya, ATS itu apa sih teman-teman? Intinya begini. Applicant Tracking System ini dibuat untuk membantu tidak hanya HR, tapi juga membantu teman-teman sebagai seorang job seeker. Jadi nggak usah khawatir. Bukan ini merujuk kepada satu kepentingan tertentu, tapi sebenarnya ini juga merujuk kepada kepentingan kedua belah pihak untuk memudahkan kita untuk saling bertemu di satu sistem dan kita akhirnya nanti kita seleksi. Nah, kalau kita bicara masalah fakta, teman-teman, dari 500 perusahaan yang ada di Indonesia, 90%-nya itu menggunakan ATS dan 66% yaitu perusahaan besarnya itu pasti sudah menggunakan ATS. Ya, kalau yang 98% dari 500 perusahaan ini maksudnya adalah minimal mereka menggunakan jasa pihak ketiga. Contoh kayak tadi yang saya sebutkan, ada Glints, ada Caliber, ada Jobstreet, ada JobsDB misalkan gitu ya, atau misalkan Karir.com dan lain-lainnya. Tapi dari 66% itu tadi ada yang menggunakan ATS yang di-develop sendiri untuk memudahkan pekerjaan mereka. Gitu maksudnya. Ya, karena ATS itu sebenarnya adalah satu software yang digunakan untuk menseleksi kandidat berdasarkan scanning tulisan. Seperti apa caranya? Intinya seperti ini. Kalau misalkan di CV kan pasti ada kata-kata kunci ya. Misalkan teman-teman pendidikan dari mana? Misalkan dari Trisakti, ambil jurusan perminyakan, kemudian IPK-nya berapa, dan punya pengalaman kerja berapa lama. Nah, kata-kata itulah yang akan ditangkap oleh sistem ATS ini. Sehingga si sistem akan mengenerate dan akan melakukan pemilahan. Apakah ini layak atau tidak layak? Apakah sesuai dengan yang kita harapkan kualifikasinya atau tidak? Sehingga nanti dia akan menyaring dengan sendirinya. Sehingga kalau teman-teman sudah berapa kali coba ngelamar melalui ATS yang tidak dipanggil, jangan-jangan CV teman-teman tidak bisa terbaca. Itu pertama. Yang kedua, jangan-jangan memang CV teman-teman tidak menarik atau kata kuncinya tidak ada gitu. Misalkan typo, penulisannya salah, atau misalkan tidak terbaca oleh sistem, itu juga bisa. Sehingga teman-teman tidak akan ketarik oleh sistem ini untuk masuk ke dalam ATS. Ingat, yang namanya teknologi pasti ada kesalahannya ya, ada kekurangannya. Tidak semua sistem itu akan bisa langsung membaca dengan sangat baik. Yang namanya teknologi pasti dia akan ada satu kekurangannya juga. Tentu yang namanya buatan manusia pasti ada kekurangannya, gitu teman-teman. Jadi nggak usah khawatir. Nanti akan saya berikan cara-caranya atau kuncinya bagaimana triknya menghadapi ATS ini. Intinya teman-teman kan pasti tahu ya, dalam pembuatan CV itu rata-rata ada beberapa bagian yang memang harus dituliskan. Nah, contoh di sini, ini bukan sampel yang menurut saya paling bagus, bukan. Tapi intinya adalah pakemnya harus selengkap ini. Ya, intinya adalah ada
beberapa hal. Misalkan ada headline-nya, ya. Kalau misalkan teman-teman bisa lihat di sini, dia ada yang namanya, kalau saya boleh lihatkan di sini, bentar ya. Ada headline-nya. Dia misalkan namanya John Doe gitu ya, marketing communication misalkan. Nah, ini ada headline. Kemudian ada executive summary-nya. Maksudnya begini. Biasa di bawah ini diberikan kata-kata, saya adalah misalkan gitu ya, lulusan dari teknik perminyakan Universitas Trisakti pada tahun sekian dengan IPK sekian dan memiliki skill apa. Dan saya melamar untuk posisi apa. Misalkan gitu. Tapi singkat. Bukan short paragraph penuh. Enggak. Tapi singkat saja. Karena namanya juga executive summary. Berarti yang pentingnya saja. Kemudian kata kunci. Kata kunci itu maksudnya banyak hal. Bisa pendidikan, bisa tanggal lahir, bisa alamat, bisa dari pengalaman kerja, atau bahkan juga bisa dari skills-nya. Nah, itu bisa dicek dari sini. Kemudian perannya. Teman-teman banyak sekali CV yang tampil sekarang, yang saya terima, itu hanya menuliskan pekerjaannya saja, tapi tidak didetailkan apa yang dilakukan. Itu juga sangat sayang sekali menurut saya. Karena apa? Siapa tahu kata kunci yang kita masukkan di dalam sistem ATS ini justru kita ingin melihat apa saja yang teman-teman lakukan. Misalkan teman-teman dari teknik perminyakan, apa sih yang dilakukan teknik perminyakan? Misalkan gitu ya, dari proses pencarian, dari lokasi tempat untuk drilling misalkan sampai dengan nanti eksplorasi dan lain-lain, kan kita juga pengen tahu sampai sejauh mana teman-teman penguasaannya atau yang pernah teman-teman lakukan. Kalau tidak dituliskan seperti itu, kita nggak akan tahu. Cuma misalkan teman-teman menuliskan sebagai ahli perminyakan misalkan, itu juga sangat kurang sekali menurut kami. Kemudian kata-kata yang memang melakukan tindakan-tindakan tadi, peran-peran teman-teman maksudnya. Dan pendidikan sudah pasti dituliskan tidak perlu lengkap sampai TK. Kalau menurut saya cukup sampai 3 tingkatan. Misalkan teman-teman ambil S2, ya silakan tuliskan S1 dan SMA-nya misalkan begitu. Nah, dituliskan IPK-nya berapa, jurusannya apa, dan tanggal teman-teman ambil. Dan soft dan technical skill ini juga penting. Karena biasanya kita pengen tahu teman-teman misalkan pernah ngambil sertifikasi apa. Tentu kalau di perminyakan ada beberapa sertifikasi kan. Nah itu sangat dipastikan, sangat terpakai teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ambil beberapa sertifikasi misalkan ya HSE, ya terkait dengan safety, terkait dengan perminyakannya sendiri, atau terkait dengan aturan-aturan dari pemerintah, dari Minerba atau lain-lain gitu ya. Nah silakan tuliskan saja. Kalau itu memang berupa license atau sertifikat. Karena apa? Itu sangat kita butuhkan. Biasanya dengan adanya sertifikat ini akan menentukan harga teman-teman di kantor ya. Jadi kalau misalkan teman-teman cukup bagus, justru akan menjadi cukup banyak, maksudnya sertifikatnya itu kan menjadi pilihan kami. Jadi ada poin plus. Karena teman-teman berarti sudah mengambil beberapa keahlian-keahlian yang sangat kita butuhkan. Nah itu biasanya kita masukkan dalam kata kunci teman-teman. Kemudian yang lainnya lagi adalah juga ada yang teman-teman harus perhatikan. Contohnya misalkan di sini CV harus dalam format Word atau PDF. Kalau JPEG atau PNG gimana? Nggak bisa teman-teman. Karena apa? Contoh gampangnya gini. Kalau teman-teman punya CV, kan saya tadi sampaikan bahwa ini scanning ya, scanning tulisan. Teman-teman punya CV berupa Word atau PDF, silakan teman-teman control find ya. Dan cari kata kunci yang teman-teman inginkan. Misalkan Trisakti aja misalkan teman tulis. Kalau teman-teman nggak bisa nemu tuh kata Trisakti di situ, berarti CV teman-teman tidak akan terbaca di ATS. Jadi saran saya kalau teman-teman pengen tahu ini bisa nggak ya masuk ATS, cek apakah bisa mencari dengan control find tadi dalam CV teman-teman, baik di format PDF atau dengan Microsoft Word atau Excel itu juga bisa. Tapi kalau JPEG atau PNG dipastikan tidak bisa. Atau misalkan teman-teman saking kreatifnya gitu ya, bentuknya dalam PDF, tapi semua kata-katanya teman-teman copy paste dari kata-kata sehingga bentuknya JPEG. Kemudian tempel gitu, itu tidak akan terbaca juga karena tetap tulisannya masuk ke dalam format picture atau dalam format yang tidak bisa terbaca, begitu ya. Kemudian maksimal 2 halaman. Untuk ATS teman-teman nggak perlu banyak-banyak. ATS nggak perlu kok sampai ijazah, sertifikat itu dilampirkan di situ, itu nggak perlu. Dia akan hanya membaca 1 halaman udah cukup nih. Jadi nggak perlu sampai lengkap dituliskan sertifikatnya, ijazahnya, mungkin KTP-nya, setelah itu belum. Kalau misalkan teman-teman dipanggil untuk melengkapi, baru teman-teman boleh mengirimkan kembali. Kemudian ukuran fontnya teman-teman itu juga cukup secukupnya aja maksud saya. 11 saya rasa sudah cukup kecil sebenarnya, tapi cukup menurut kami. Dan jangan 15 atau 16 itu lebih besar. Nanti
dengan 1 halaman 2 halaman ini tentu akan kebesaran. Itu justru semakin tidak enak dipandang kan, nggak enak juga untuk dilihat. Kemudian fontnya teman-teman bisa juga gunakan font yang memang yang sangat common digunakan. Ya kalau saya contohkan di sini ada Times New Roman, ada Tahoma, ada Arial. Jadi teman-teman jangan menggunakan font yang cukup aneh atau unik sehingga nggak cocok buat masuk ke perusahaan yang formal misalkan. Tapi kalau masuk ke perusahaan yang kreatif atau entertainment itu boleh. Saya terakhir pernah di dunia media, itu saya sangat senang sekali kalau ketemu CV-CV yang aneh-aneh. Karena saya bisa menduga-duga bahwa orang ini punya kreativitas yang cukup unik. Dan itu saya biasa sangat senang sekali. Tapi kalau di perbankan, financial services atau di BUMN, saya pastikan pasti mereka akan merasa aneh dengan CV Anda kalau misalkan teman-teman menggunakan font yang mungkin liak-liuk gitu kan, banyak ya font-font yang aneh-aneh gitu. Mungkin bagi teman-teman bagus nih, unik gitu. Tapi bagi rekruter atau HR mungkin justru malah tidak profesional atau tidak serius dalam melamar ke perusahaannya. Kemudian sederhana dan juga isi kontennya yang cukup menarik ya, atau yang penting-pentingnya saja. Kemudian yang tidak boleh yang saya sampaikan tadi. Oke, sebentar. Yang ini ya. Jadi tidak boleh ada gambar atau logo, sebenarnya tidak perlu, tapi kalau teman-teman mau masukkan foto penting menurut saya, karena nantinya setelah teman-teman terpilih atau tersortir gitu ya, menjadi shortlisted kandidat, itu biasanya akan kita download CV teman-teman, sehingga kalau misalnya memang kurang lengkap juga sayang, maksudnya tidak ada foto. Kalau ijazah dan lain-lainnya bisa menyusul, KTP juga bisa menyusul kalau memang sudah akan diterima. Begitu. Kemudian misalkan CV-nya gelap gitu kan, pakai tekstur warna, misalkan kalau ini kan warnanya ada abu-abu sama mungkin coklat, sedikit coklat gitu ya, tapi teman-teman menggunakan hitam atau yang nuansanya dark gitu ya, nah itu kan juga nggak enak dipandang kalau misalkan habis itu kita download dari sisi HR-nya. Kemudian tata bahasanya berantakan atau typo, ya ejaan katanya salah yang saya sampaikan tadi, kemudian menggunakan garis-garis yang tidak perlu ya. Nah itu terkait dengan CV-nya. Kemudian proses seperti apa sih teman-teman? Ini sebenarnya simple sih teman-teman. Bentar. Nah ini prosesnya adalah dimulai dari kita sisi HR-nya, dari manpower, kemudian kita sourcing tadi adalah mengeluarkan job postingnya tadi, yaitu dari mengirimkan iklan lowongan kerja kepada portal-portal tertentu, job portal tertentu atau ke media kabar atau ke kampus-kampus, sehingga nantinya dari situ akan masuk ke seleksi. Nah seleksi inilah fungsi dari ATS tadi, sebelum offering dan hiring. Walaupun yang saya sampaikan tadi, ATS ini bisa mengcover sampai proses hiring-nya, sampai akhir dia onboarding di terakhir, join gitu ya di terakhirnya. Jadi teman-teman jangan khawatir, sebenarnya ATS ini beberapa perusahaan memang tidak sama, bisa berbeda-beda. Ya, sebentar. Saya masuk ke proses yang pertama, yaitu yang tadi, permintaan manpower. Nah, ini sebagai intermezzo aja. Setiap user itu biasanya akan submit PTK. Kalau kami menyebutnya permohonan tenaga kerja bahasa Indonesianya, ya. Jadi mereka akan submit kepada kami kebutuhan mereka itu apa. Misalkan posisinya apa, kemudian levelnya apa, di mana posisinya, apa di Jakarta atau Kalimantan Timur, dan kemudian dia akan digunakan oleh siapa sebagai usernya atau atasan siapa nanti, kemudian request-nya per kapan, semuanya akan tercatat di ATS ini. Sehingga kami sebagai seorang rekruter akan menjadikan ini bahan acuan atau kalau di pekerjaan di driver taksi, argonya. Kita akan dihitung dari sini. Begitu user masukkan ke sini, kita udah boleh jalan nih. Surat jalannya akan kita lakukan. Nah, masuklah ke job posting. Kami akan melakukan posting dimanapun yang kami anggap sebagai data source yang cukup mumpuni atau potensial. Baik itu di career page, di website kami, atau kita kerjasama dengan beberapa job portal tadi. Sehingga teman-teman bisa langsung tinggal klik, masuk ke dalam posisi yang ingin dituju, kemudian teman-teman melamar, masukkan CV, dan lain-lain. Begitu ya. Nah, kemudian apa sih yang akan dilihat oleh teman-teman sebagai seorang job seeker? Ya, tentunya lowongan pekerjaan. Ini contoh yang ada di job portal kami di Sinarmas Mining. Misalkan di Sinarmas Mining, pada saat saya kemarin, ada beberapa posisi yang kita tawarkan, teman-teman tinggal klik di sana, ada requirement-nya seperti apa, job desk bagaimana, dan bagaimana cara melamarnya, posisinya, butuhnya di mana, kotaknya, dan lain-lain. Kalau memang merasa cocok, teman-teman tinggal klik details dan kemudian apply di situ. Ya, prosesnya begitu di ATS. Nah, itu yang teman-teman lihat. Tapi di sisi teman-teman tidak akan bisa melihat ini sebagai job seeker list. Kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah halaman yang kami butuhkan. Karena kami ingin tahu berapa orang sih yang melamar,
kemudian ada siapa aja sih ngelamar dari universitas mana aja, usianya berapa, itu semua ada. Demografi bisa kita keluarkan semuanya di sini. Sehingga kita akan dapat menemukan kandidat yang cukup bagus atau potensial yang bisa kita proses lebih lanjut. Ya, ini hanya halaman untuk kami. Kemudian selanjutnya adalah tampilan di tempat kami. Ya, ini salah satu contoh aja. Saya mohon maaf, saya buremkan, saya tutupkan muka dari salah satu job seeker kami untuk menghindari ini ya. Ini kan confidential. Jadi harapannya di sini teman-teman bisa tahu bahwa data inilah yang akan muncul di tempat kami. Data-data yang teman-teman tadi upload atau teman input di dalam ATS itu akan muncul di tempat kami selengkap ini. Bahkan nanti sampai ke pengalaman pekerjaan, pengalaman training, sampai hal-hal yang lainnya. Dan kalau teman-teman tadi melakukan upload CV, itu bisa kita download di sini. Ini contohnya saja, ya. Kemudian yang saya bilang tadi nih teman-teman, ya ini yang sangat disayangkan sekali. Kalau teman-teman lihat di sini kan ada yang unik ya. Kalau teman-teman lihatnya ada beberapa posisi, kemudian ada yang apply berapa orang begitu ya. Ini contoh zaman dulu yang saya ambil. Ada yang unik nih teman-teman. Ada 65 kandidat atau orang yang apply, ternyata secara sistem itu tidak ada yang good profile-nya. Ada 0%, sayang banget kan. Kemudian ada juga yang untuk posisi engineering development program, ada 9.828 yang oke menurut sistem, yang sesuai dengan harapan kami, yang kita tuliskan kata kuncinya tadi, itu hanya 14%. Which is mungkin kalau 10%-nya aja mungkin hanya 900 ya, di bawah ya 1000-an kandidat aja tuh yang oke, yang bisa kita proses lebih lanjut. Kan itu sayang sekali ya. Kami sudah mengeluarkan postingan pekerjaan yang masuk memang cukup banyak, tapi ternyata yang oke menurut sistem hanya 1000. Ya, karena kalau 10% aja kan 900-an kan di sini, ada 100.000. Nah, dari 1000 inilah yang nantinya akan kita proses kembali. Kita akan minta tolong di sistem ini, tolong dong dikeluarkan lagi secara demografinya. Saya butuh yang usianya sekian sampai sekian, saya butuh IPK-nya dari yang terbaik sampai yang mungkin 3, berapa begitu ya. Nah, itu bisa kita seleksi lagi dari situ. Nah, baru kemudian kita akan masukkan mereka atau CV-nya ke shortlist. Setelah itu kita offer, kemudian kita join-kan. Nah, seperti itu modelnya, teman-teman. Nah, kemudian yang satu lagi, corporate legal manager. Dari 92 orang yang apply, ternyata hanya 1%. Berarti hanya berapa tuh? 99 orang kan yang oke menurut kami. Atau setidaknya menurut sistem inilah. Oke. Dan ternyata setelah kami shortlist lagi dari 10 orangan itu, hanya 1 yang kita shortlist. Misalkan, itu cara bacanya. Nah, itu yang hati-hati teman-teman. Pertanyaannya yang mungkin teman-teman, kenapa sih CV-nya bisa begitu? Ya mungkin yang tadi, mungkin dia typo, mungkin dia kata kuncinya nggak tepat, mungkin dia kebanyakan picture atau logo yang nggak perlu, begitu ya, sehingga memberatkan si sistem atau tidak bisa dibaca oleh sistem dan lain-lainnya. Begitu teman-teman, kira-kira. Nah, saya lanjutkan kembali. Kemudian nanti setelah kita proses, apa sih yang akan dilakukan? Sistem ini akan mengcapture beberapa proses tadi. Intinya adalah soft kompetensinya bisa kita lihat juga dari penilaian interview, dari psikotes dan lain-lain, kita masukkan ke sini semua prosesnya. Kalau tadi kita menggunakan, misalkan kita menggunakan video interview by system, si sistem aplikasi tadi yang video interview tadi, dia akan mengenerate nilainya dan akan masukkan ke dalam sini. Sehingga kita tahu, oh orang ini skor untuk problem solving-nya sekian, oh dia achieving goals-nya sekian, oh dia building relationship-nya ada sekian. Itu by system. Tapi kan kita perlu ketemu juga ya kadang-kadang ya zaman sekarang. Karena kita nggak percaya begitu saja. Sehingga kadang-kadang kita akan validasi dengan kita panggil lagi orang tersebut supaya meyakinkan kita. Atau kita tambahkan dengan data psikotest atau psychological testing tadi. Sehingga data di sini akan membuat semakin kuat prosesnya. Ya. Kemudian proses offering-nya juga bisa kita lakukan di sini. Jadi teman-teman zaman sekarang sudah cukup canggih, teman-teman cukup melakukan upload, dan ini juga mandiri ya, teman-teman cukup nanti kita kasih linknya. Oke nih, misalkan Mas Weno misalkan tadi atau Mbak Iksora sudah oke nih dengan kami, interview sudah oke, psikotes sudah oke, saya akan kirimkan linknya, Mbak Iksora atau Mas Weno tolong lengkapi data-data yang saya butuhkan. Misalkan payslip di perusahaan sebelumnya, kemudian CV teman-teman kalau memang belum lengkap, KTP dan yang lain-lainnya. Silakan diupload, kemudian nanti kita akan keluarkan offering letter-nya dari sini. Jadi sistem yang akan menggunakan kita, seorang HR akan klik aja, begitu modelnya. Kemudian data hiring-nya juga kita akan lihat seberapa lengkap sih data yang kita butuhkan. Ini sudah kita bisa track di sini. Oh ternyata dia belum mengirimkan BPJS Kesehatan dan lain-lain misalkan, atau dia sudah menikah tapi belum mengirimkan fotokopi surat nikahnya.
Dan itu kita akan tracking di dalam sistem ini. Bahkan yang saya bilang tadi, dalam proses onboarding-nya pun kita akan lihat sebagaimana dia di-treat atau diperlakukan sebagai seorang karyawan baru dengan baik oleh tim yang ada di kantor. Contoh, teman-teman. Misalkan saya contoh Mbak Exora aja yang gampang. Mbak Exora kita hire, kemudian di hari pertama kan pasti akan kita minta untuk melihat virtual onboarding dengan kita berikan linknya. Kemudian Mbak Exora akan melihat semua yang ditampilkan, tampilan kantor kami, job desk-nya Mbak Exora, kemudian juga apa yang perlu dilakukan, siapa saja teman-teman Mbak Exora itu akan kita tampilkan. Sehingga pada hari pertama Mbak Exora akan kami minta untuk melakukan tik di sini. Oh, saya sudah dapat nih welcoming greetings. Oh, sudah dapat nih welcome kit dan bla 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 sampai di sini. Nah, ini akan kita evaluasi. Kira-kira apa yang belum didapetin? Sehingga kita akan cepat mendapatkan feedback dari si karyawan baru tadi. Tapi nanti di bulan kedua, bulan ketiga, Mbak Isra juga kita wajibkan untuk melakukan evaluasi diri. Apakah dari HR sudah mendapatkan hal ini semua? Dari IT apakah sudah dapat, misalkan laptop, email, bla 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 begitu ya? Atau dari supervisor teman-teman, manajer teman-teman, atau yang mempervisi teman-teman, sudah dapat belum semuanya informasi-informasi yang didapatkan? Kalau belum, itu akan menjadi bagian feedback buat kami untuk mengingatkan kembali ke bagian terkait. Misalkan ke HR, oh belum dapat ID card, saya akan ingetin. HR itu Mbak Exora belum dapat ID card, tolong dong dilengkapi. Atau di IT, ini email belum jadi nih, udah bulan kedua, tolong dong dibuatkan emailnya atau aplikasi apa, atau akses yang lainnya. Kemudian ke atasan, ternyata Mbak Exora belum mengerti nih tentang job desk-nya. Saya akan sampaikan ke supervisornya, tolong dong jelaskan nih kayaknya Mbak Exora masih kurang jelas. Sehingga semuanya ke-track, teman-teman. Nah, itulah kegunaan dari ATS dari awal sampai dengan akhir, teman-teman. Nah, sekarang yang menarik. Kalau CV, kira-kira apa saja sih yang sebenarnya sering kita temukan? Nih, teman-teman mungkin nggak sadar, tapi kami sebagai seorang HR sering sekali menemukan 6 hal ini. Pertama, CV-nya nggak lengkap, kemudian tidak terstruktur dengan baik, gitu ya, jadi unstructured gitu. Kemudian typo, dan yang keempat ada tidak sesuai dengan format yang kita butuhkan. Ya tadi misalkan minimal kudu PDF atau Word gitu ya. Kemudian datanya tidak valid, contohnya ya dalam tanda kutip berbohong. Datanya tidak sesuai dengan yang teman-teman sampaikan kepada perusahaan. Kemudian juga terlalu banyak informasinya sehingga nggak perlu ditampilkan, tapi teman-teman tampilkan. Misalkan teman-teman melamar sebagai seorang contoh seorang marketing, tapi teman-teman banyak menunjukkan pekerjaan tentang admin. Ya itu kan juga sebenarnya tidak cocok. Tapi kalau marketing ya ketemu dengan orangnya yang ditampilkan atau salesnya. Begitu teman-teman. Dan kemudian yang seperti saya sampaikan tadi, ini contoh tapi bukan contoh yang terbaik, tapi minimal teman-teman tahu tadi apa saja yang teman-teman butuhkan. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya dari sini secara singkat saja, teman-teman harus ada kata-kata atau personal informasi yang terisi adalah dari data diri, foto, data lengkap, karena banyak sekali yang saya temukan juga nomor telepon yang dicantumkan itu bisa saja bukan teman-teman, tapi nomor telepon, dan kutip ya, saya pernah menemukan pacar atau mantan pacar. Ya, walaupun aneh ya, teman-teman bikin CV, bukan nomor Anda yang dituliskan, tapi nomor orang lain. Saya pernah telepon, dan kemudian orang yang ditelepon malah kaget. Loh, kok Bapak telepon ke saya? Ya, justru saya bertanya, soalnya apa? Di CV-nya si Mbak ini, nomor telepon masnya, nomor telepon ini yang ada, sehingga saya telepon. Oh, mohon maaf Pak, itu mantan saya, sambil ketawa dengan sangat bangganya sekali saya pada saat itu. Kalau bahasa saya gondok sekali dengernya ya. Ini saya lagi butuh ketemu dengan orangnya, tapi dia malah senang banget di telepon. Dan akhirnya saya diberikan nomor teleponnya, dengan akhirnya saya telepon. Nah saya bilang, Mbak, lain kali kalau pasang nomor telepon jangan nomor telepon orang lain, karena justru tidak menampilkan profesionalisme kerja dengan cukup baik, gitu. Nah. Dan banyak hal yang kejadian seperti itu, bahkan alamat email. Nah, ini sekarang juga banyak sekali ya alamat email yang tidak profesional. Contoh gampangnya, saya pernah tuh ketemu, harusnya namanya misalkan Aditya gitu, tapi ditulisnya saya ganteng sekali @gmail.com gitu. Ya sebenarnya sih nggak apa-apa ya, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau ketemu user yang unik, kan ini lagi ada perpaduan ya antara generation Z, X, Y, dan millennials kan. Siapa tahu atasan teman-teman ini masih dalam generasi yang memang masih di Z atau yang masih di atas lah, Z atau X gitu. Which is yang mana masih mengedepankan formalitas, sopan santun dan lain-lain. Mungkin kalau nama-nama aneh
bagi mereka itu nggak nyaman buat mereka, sehingga pasti akan dipertanyakan. Tapi kalau yang atasan teman-teman adalah sama-sama milenial, yes, no problem gitu. Dan memang itu adalah ekspresi kita gitu. Nah itu wajib diperhatikan oleh teman-teman. Nah karena gap generasi, generation gap itu di beberapa perusahaan itu sangat terjadi. Dan itu sangat common sih dilakukan di beberapa perusahaan. Kemudian yang selanjutnya adalah selain dari pendidikan, edukasi juga sangat penting. Tadi saya sampaikan secara singkat, cukup 3 saja dari yang terakhir sampai dengan yang ketiga. Misalkan orang S1 ya berarti SMA, SMP itu nggak apa-apa. Atau S1 dengan SMA-nya boleh. Atau S1, D3, SMA itu boleh. Jadi nggak perlu sampai TK atau SD. Tidak masalah. Kemudian selanjutnya adalah experience. Disampaikan secara detail apa saja yang ingin teman-teman kerjakan pada saat itu. Tanggalnya kapan, tahunnya kapan, dan kemudian juga pekerjaannya seperti apa. Karena kadang-kadang kata kunci yang kami gunakan adalah kata kunci yang memang ada dalam penjelasan apa yang menjadi job desk teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah skill. Nah ini teman-teman teruskan. Kalau bentuknya mau seperti ini boleh. Kalau teman-teman menggunakan pie chart juga silakan, atau menggunakan persentase juga silakan. Intinya adalah yang betul-betul memang teman-teman kuasai. Jangan sampai teman-teman menampilkan yang memang bukan skill teman-teman. Karena nanti kita akan ada semacam tes yang terkait dengan skill. Kalau misalkan teman-teman tidak menguasai, ya justru menjadi tanda tanya kami. Ini sebenarnya benar nggak sih kamu tulis ini? Padahal kamu ngakunya oke, tapi begitu kita tes ternyata tidak bisa sama sekali. Nah itu juga sangat disayangkan. Ya, jadi memang tuliskan sebagai kemampuan atau kelebihan teman-teman. Kemudian selain itu juga teman-teman pasti ya punya achievement. Tidak perlu berupa award atau dalam hal ini piala, sertifikat. Tidak perlu, tapi penghargaan yang mungkin teman-teman dapatkan dalam hal pada saat teman-teman melakukan suatu pekerjaan. Contoh misalkan kepanitiaan, misalkan Mas Weno. Mas Weno bisa menyebut misalkan ya, ini kalau saya sih sebagai seorang HR akan mengambil suatu pencapaian. Mas Weno berhasil menghubungi pembicara sehingga pembicara itu sanggup untuk ikut atau terjun ke dalam workshop yang Mas Weno ingin lakukan. Nah, teman-teman tuliskan atau Mas Weno tuliskan hal itu. Saya sebagai panitia ini dan pada saat itu saya ditugaskan oleh panitia untuk menghubungi pembicara dan pembicaranya mau join dan sehingga acaranya bisa berjalan. Menurut saya itu sangat pencapaian. Karena apa? Tidak semua pembicara akan mudah dihubungi dan juga akan mudah menyanggupi waktu yang diberikan oleh pihak panitia. Nah, itu sebagai catatan. Saya pernah sebagai contoh lagi interview orang, tidak punya penghargaan sama sekali, tidak menarik pekerjaannya, dan juga secara pendidikan biasa-biasa saja. Tapi begitu saya gali, akhirnya dia bicara begini di akhir sesi interview. Pak, kalau begitu saya mau cerita Pak, pada saat itu saya pernah menang lomba 17 Agustusan. Saya ketawa. Kenapa itu kamu anggap sebagai pencapaian? Iya Pak, saya pada saat itu paling kecil sendiri. Saya ikut lomba balap karung dengan menggunakan karung goni gitu ya. Kalau orang-orang lain jalannya itu adalah ke depan, loncat gitu ya, atau ya biasa gitu ya, loncat begitu. Kalau saya tidak, saya miring. Saya memperagakan gaya kepiting, Pak. Dan itu justru mempercepat saya dalam bergerak dan sampai ke garis finish. Teman tahu ya, kepiting kalau jalan miring, jadi menggunakan ini, jadi gerakannya lebih lebar gitu. Saya ketawa sangat sebisa-bisanya pada saat itu dan saya bilang, oh bisa juga ya kamu berpikir seperti itu. Saya nggak kepikiran tuh dulu seperti itu. Wah, akhirnya suasana cair. Akhirnya juga saya merasa bahwa orang ini kayaknya punya pikiran aneh dan cukup kreatif. Karena betul saya waktu itu kerja di dunia media. Sehingga akhirnya saya rekrut orang itu dan alhamdulillah pada saat saya terakhir resign dari kantor tersebut, orang itu sudah promosi menjadi level supervisor. Dan berarti saya nggak salah kan gitu. Coba seandainya pada saat itu dia nggak cerita terkait dengan pengalamannya, pasti nggak akan kita diterima. Dan itu pasti akan menyanyiakan waktu saya untuk interview dia. Nah itu satu contoh teman-teman. Jadi nggak usah khawatir. Teman-teman sampaikan saja yang teman-teman lakukan dianggap sebagai penghargaan pencapaian teman-teman atau keberhasilan teman-teman. Silakan disampaikan. Dan selanjutnya contoh yang berikutnya adalah reference. Teman-teman boleh mencantumkan dosen, misalkan kalau memang belum punya pengalaman kerja, karena kadang-kadang kami akan menelpon dosen tersebut atau rekan kerja teman-teman pada saat teman-teman punya proyek. Karena apa? Kami ingin tahu dari orang lain, menurut orang lain, teman-teman itu seperti apa sih cara kerjanya, kemudian kepribadiannya, dan kemudian apapun lah yang ingin kita ketahui. Karena apa? Karena kita tidak ingin beli kucing dalam karung. Semuanya pasti ingin kita cek, supaya kita tahu bahwa teman-teman adalah orang yang tepat yang kita rekrut. Sehingga pada saat teman-teman join, kami juga tidak punya beban. Karena apa? Kalau misalnya teman-teman ternyata jelek setelah kita rekrut, kan di akhirnya pasti kan ditanya, siapa sih yang rekrut dulu?
ya kami pasti yang salah, HR-nya atau rekruternya. Padahal sebenarnya dalam perjalanan karir tentu tidak hanya HR yang bisa disalahkan. Bisa aja dia pekerjaannya dia nggak enjoy, atau misalkan dari sisi dia punya masalah keluarga dan lain-lain. Begitu. Nah, dipastikan teman-teman bisa mencantumkan atau memberikan referensi. Jadi mulai sekarang nih, saran saya teman-teman, berbaik-baiklah dengan dosen teman-teman, dosen wali, dosen pembimbing, atau dengan rekan kerja teman-teman, atau teman-teman ikut satu organisasi, ya berbaik-baiklah dengan ketua himanya, ketua BEM-nya gitu ya. Karena siapa tahu dia yang akan kita telepon untuk menanyakan tentang teman-teman. Kalau dia punya hubungan buruk dengan teman-teman, kita telepon, kan pasti dia akan bilang apa adanya kan. Enggak, saya nggak gitu kenal sama orang ini, saya rasa orangnya nggak begitu bagus. Apa yang terjadi? Ya saya nggak rekrut teman-teman kan. Karena menurut orang lain aja dia orang ini jelek gitu. Ya walaupun mungkin ada subjektivitas di situ. Tapi saya bisa nelpon 2 atau 3 orang untuk menanyakan tentang diri teman-teman. Dan yang terakhir dari CV ini adalah yang perlu dipastikan teman-teman boleh menuliskan sosial media teman-teman. Contoh tadi Facebook gitu ya, LinkedIn atau Twitter. Karena kita bukannya kepo, tapi kita juga perlu tahu dunia teman-teman atau social life teman-teman di luar sana. Ya, kita tahu di dunia sekarang teknologi semakin berkembang, teman-teman banyak berinteraksi dengan sosial media, kita ingin tahu. Karena ini juga salah satu permintaan dari pemerintah, kita sangat menghindari adanya radikalisme dan juga fanatisme yang terlalu berlebihan terhadap satu sisi ya. Saya tidak ingin mendapatkan orang yang sara dan semua dengan sangat ekstrim. Nah, kita ingin orang yang biasa-biasa saja dalam hal ini. Karena apa? Berbeda pendapat itu boleh, tapi kalau sampai dia menyebarkan hoax gitu ya, atau berita-berita negatif di dalam sosial media, itu sangat disayangkan. Nah, biasanya kita akan cek hal itu, dan apabila kita menemukan hal yang negatif, tentu kami langsung tidak punya kepentingan untuk menerima teman-teman. Pasti kita langsung skip teman-teman dan mendrop teman-teman dalam solicited kandidat. Jadi hati-hati, karena saya sering cerita ke teman-teman di dunia di luar sana, di ya kesempatan yang sama seperti ini, saya sampaikan, saya pernah menemukan ada satu kandidat saya itu sangat jelek sekali. Ya ini yang sangat parah sih menurut saya. Jadi waktu saya cek di Facebooknya dia, saya menemukan ternyata dia yang melakukan hal yang tidak baik ya terhadap terhadap hewan peliharaannya, dan memberikan minuman alkohol, ya ini kita sebut anjing gitu ya. Dia di video kalau bahasa saya dicekokin lah, bahasa Indonesianya apa ya, diminumin sampai dia akhirnya kelihatan mabuk gitu ya si anjingnya, tapi dia ketawa, ternyata dia bisa mabuk juga ya gitu. Tapi dia dengan bangganya tuh di-upload dalam sosmed dan disebar orang-orang, dan banyak orang yang nonton dan di-likes beberapa orang. Ya mungkin bagi orang yang sama, yang tidak, ya mohon maaf, tidak berkepriharanan gitu ya, itu mungkin ya baik bagi mereka, tapi bagi kami kan enggak gitu. Nah itu akhirnya kita drop, itu sangat-sangat sekali. Padahal menurut kami orangnya cukup bagus pada saat interview dan seleksi. Tapi karena kita menemukan hal itu, akhirnya kita drop. Nah ini juga pesan buat teman-teman, hati-hati. HR bukannya ingin stalking teman-teman, bukan. Kita bukan ingin tahu ya cari gosip, enggak gitu ya. Tapi kita ingin tahu supaya kita menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena dari mana kita tahu teman-teman kalau bukan dari situ? Ya paling mudah kan sosial media. Kalau teman-teman melakukan men-set sosial media teman-teman menjadi publik, ya berarti kan untuk konsumsi umum, jadi kita bisa buka. Tapi kalau di private account-nya, ya kita nggak akan tahu teman-teman. Intinya begitu. Ya, kalau teman-teman dibuka, berarti teman-teman mengizinkan semua orang untuk melihat profil teman-teman. Ya, kira-kira itu. Selanjutnya, ini penutupan dari saya. Jadi untuk desain yang stand out untuk CV itu adalah gunakan yang sederhana, profesional, dan easy design yang bisa dilihat dengan cukup baik. Gunakan font yang cukup bagus, yang cukup layak untuk sebagai sebuah CV gitu ya, dan formatnya juga yang clear, tidak bertele-tele. Teman-teman mungkin bisa menemukan banyak contoh CV yang masih bagus di lainnya, yang saya contohkan sini hanya salah satunya. Jadi nggak usah khawatir, tidak perlu sama persis seperti ini, teman-teman bisa contoh yang lainnya, tapi yang penting semuanya terdata di dalam CV tersebut. Dan ingat, CV ini berarti menempatkan teman-teman akan berkompetisi dengan ribuan CV lain yang masuk ke dalam perusahaan. Kami saat ini juga masih suka menerima satu hari itu bisa 100 sampai 200 CV. Ya, kemampuan manusia pasti ada batasnya. Kalau kami sudah membuka ternyata tidak lengkap, tentu kita juga akan tidak meneruskan pembacaan kami dalam CV teman-teman. Tapi kalau kami menemukan bahwa memang cukup menarik dan juga cukup bagus CV-nya, tentu kita akan juga senang kan melihatnya dan juga membacanya. Memang teman-teman kalau bukan menggunakan ATS, faktor subjektif selalu ada. Makanya kenapa kita menggunakan ATS, supaya semuanya objektif terlihat. Sehingga sistem akan membantu kami
sehingga kami sebagai second opinion saja. Begitu kita mendapatkan yang tadi misalkan ya ada 14% profil yang bagus, kita akan buka kembali 14%-nya itu dan kita cek lagi kembali. Kalau memang belum ketemu dari 14 itu, kita tetap akan buka dari 9.000 yang tadi misalkan contohnya. Kita akan buka kembali. Nah, seperti itu misalkan. Kira-kira untuk sesi pertama dari saya itu dulu, Mbak Iksora, supaya tidak terlalu banyak. Saya lebih tertarik kalau misalkan kita langsung coba di ya prakteknya lah, kita akan coba review CV. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang ingin bertanya dan ingin langsung dicek CV-nya, boleh silakan. Jadi waktunya saya kembalikan kepada panitia, Mbak Iksora. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Disampaikan terima kasih banyak kepada Pak Adit yang sudah memaparkan materinya. Baik, sekarang kita langsung masuk ke sesi review CV, dan mungkin ada dari teman-teman partisipan yang ingin untuk CV-nya direview langsung oleh Pak Adit, boleh langsung menggunakan fitur raise hand atau bisa langsung menghubungi panitia untuk diproses CV-nya. Oke, silakan. Nggak usah malu-malu. Di sini kita belajar bagaimana membuat CV yang baik, karena selama ini saya masih menemukan banyak CV yang memang kurang tepat ya dengan yang kita harapkan, terutama untuk masuk ke dalam ATS. Silakan buat teman-teman yang ingin tertarik untuk diperlihatkan CV-nya, nanti kita sama-sama kita review sama-sama, tidak hanya dari saya tapi mungkin juga dari teman-teman juga ada yang bisa melihat kira-kira sudah bagus atau tidak. Yeah. Bagus dalam artian bukan bentuknya ya, tapi isinya sudah atau enggak. Kalau bagus kan ya relatif lah. Setiap orang pasti akan ada ininya. Silakan. Ya, baik. Mungkin ini ada dari Alman yang ingin reviewnya untuk di CV-nya di-review. Mungkin bisa langsung di-share CV-nya, Man? Iya, share-nya di mana ya, Iksora? Langsung share screen aja. Iya, boleh mungkin langsung di-share screen aja. Oke, apakah sudah muncul? Sudah. Mas Almansyah. Ya, makasih Pak. Oke, mungkin Pak. Langsung dari Pak Adit, gimana Pak pandangannya? Ini kayak dokter berarti ya. Oke, gini, Mas Almansyah boleh cerita sedikit CV yang dibuat ini apa yang dalam pikiran Mas Almansyah pada saat membuat CV ini? Sebenarnya Pak, untuk CV saya ini saya pengen buat yang simple-simple aja, karena waktu itu saya sempat lihat contoh CV salah satu orang yang diterima di Google, dan dia bilang katanya CV-nya itu kalau bisa dibuat sesimpel mungkin dengan desain yang baik, tapi dikuatkan di poin-poin pentingnya seperti itu Pak. Jadi untuk secara desain mungkin saya buat yang secara sederhana Pak. Oke. Baik, Mas, saya panggil Mas Alman ya atau siapa? Mas Iya Alman, Pak. Ya? Mas Alman berarti ini sudah lulus Mas Alman berarti ya? Kalau saya lihat di sini ya. Iya Pak, sudah lulus ya. Oke, baik, terima kasih Mas Alman. Betul yang disampaikan Mas Alman. Jadi memang CV itu kan simple ya seharusnya. Jangan terlalu bertele-tele dan juga jangan terlalu istilahnya ya terlalu panjang, karena CV ini sebagai gerbang utama teman-teman untuk nanti diproses di perusahaan. Sebenarnya paling sulit dalam proses seleksi ini apa sih Mas Alman? Kalau saya boleh tahu dari Mas Alman, kalau lihat ya dari proses teman-teman melamar sampai dengan diterima, kira-kira proses yang paling sulit itu di mana? Apakah di proses lamarnya atau di seleksinya, ada psikotes, ada interview, sampai dengan nanti tes medical dan offering dan diterima. Kira-kira yang sebelah mana yang paling sulit untuk Mas Alman? Kalau menurut saya pribadi Pak, mungkin di proses penyaringan CV-nya, screening CV yang sudah Betul Mas. Di situ sebenarnya yang paling sulit. Kalau sudah dipanggil Mas sudah tenang aja, teman-teman tinggal datang, tinggal interview, ngobrol sebaik-baiknya kan, tinggal jam terbang aja teman-teman ini. Karena banyak sekali orang yang di atas kertas itu kelihatan bagus, pintar gitu ya, mungkin IPK wow 3,96, luar biasa banget. Top Mas, bagus 3,96. Jadi kelihatannya memang ini saya nggak ngomongin Mas Alman ya, tapi yang banyak terjadi, dia kelihatannya bagus, tapi itu di interview nggak bisa bicara Mas.
Makanya saya tadi sengaja Mas Aman saya minta untuk bicara supaya Mas Aman juga terbiasa terlatih bicara di depan umum, sehingga pada saat interview juga terbiasa menceritakan apa yang menjadi isi hatinya, sehingga tidak ada keraguan atau ketakutan dalam berbicara. Oke, kalau saya lihat dari CV Mas Aman, menurut saya sudah cukup baik, Mas. Data sudah cukup baik, email sudah ada, kemudian nomor telepon, alamat sudah cukup, dan yang seperti yang saya sampaikan tadi ada summary ya. Seperti summary-nya Mas Aman bercerita tentang dirinya bahwa orang yang pekerja keras, motivasi juga cukup baik gitu ya secara pribadi, kemudian suka belajar, it is good gitu ya. Ini akan membuat HR itu merasa bahwa oh dia mungkin orang yang bisa kita latih nih untuk belajar di tempat kita. Nah, cuma saran saya di sini ditambahkan juga misalkan ya teman-teman atau Mas Alman melamar di posisi apa dan dibandingkan dengan apa yang ingin diharapkan. Misalkan begini, Mas Alman ada keinginan untuk melamar di posisi apa misalkan? Untuk saat ini Pak, ingin melamar jadi drilling engineer Pak. Oke, drilling engineer ya. Teruskan aja di situ nggak apa-apa. Apa yang misalkan melamar ke ya paling gampang Pertamina ya misalkan begitu ya. Ngelamar ke sana kemudian sebutkan aja drilling engineer. Kenapa itu menganggap bahwa kamu cocok di situ? Ternyata kamu punya pengalaman ini misalkan. Secara singkat aja tuh itu boleh. Sehingga kadang-kadang nih ya selama juga seorang HR dia akan menemukan itu cukup di summary ini, tidak perlu melihat sampai ke bawah. Itu saja. Nah, setelah dia merasa cocok dengan Mas Alman, jadi kayak pandangan pertama, Mas. CV itu kan pandangan pertama kan lihatnya dari situ dulu. Misalkan foto, kemudian ini ya. Kemudian dia akan ke bawah. Gitu, Mas. Kalau foto ini mohon maaf ya, foto lebih baik cari yang lebih angle-nya yang lebih ini Mas, yang lebih yang lebih santai. Kalau dia kan lebih ke foto ijazah ya biasanya ya. Ya, Mas Alman ya. Iya, Pak. Kalau sekarang sepertinya orang-orang tuh udah ya anak-anak muda zaman sekarang tuh kayaknya udah mulai bagus-bagus lah cara pengambilan fotonya ya karena sering selfie kali ya. Karena teknologi HP udah ada di depan kameranya gitu. Jadi bisa selfie. Nah, itu bagus Mas sebenarnya. Sehingga menampakkan bahwa itu kepribadian yang ditampilkan. Jadi misalkan ya bukan foto satu badan bukan seperti teman-teman ngelamar sebagai seorang misalkan ngelamar sebagai foto model bukan seperti itu. Kalau pramugari kan juga pasti dari atas sampai bawah di foto ini enggak, tapi cukup setengah badan dengan gaya yang santai, tidak kaku gitu intinya begitu. Karena itu akan membuat kita akan lebih tertarik sebagai salah satu media. Ini bicara setelah di ATS ya. Kalau di ATS kan kelengkapannya saya rasa sudah cukup bagus. Coba ke bawah Mas Alman. Organisasi, oke. Ya ini juga sudah betul teman Mas Alman kalau bisa memang mengurutkan dari yang paling akhir sampai dengan yang paling lama gitu ya. Ini sudah dituliskan juga cukup baik menurut saya dan juga dijelaskan sebagai apa, periodenya apa. Ini Mas sebenarnya sudah oke nih Mas CV-nya. Tinggal dipastikan tidak ada typo. Kalau misalkan ada typo, takutnya pas kata kuncinya ngecek, dia scan gitu, scanning, nggak akan kebaca. Kemudian activities-nya, oke, volunteer, oke, bisa ke bawah lagi Mas. Oke, ya juga oke, pernah punya pengalaman cukup banyak gitu ya. Achievement-nya juga ada, ke bawah boleh Mas. Ini sudah diurutin ya, achievement-nya dari tahun yang terbaru sampai yang terlama juga cukup bagus menurut saya. Kemudian juga di SMA, ini kalau kandidat yang oke nih menurut saya nih Mas. Kalau saya ada di posisi HR yang lagi cari kandidat, saya rasa saya akan panggil kamu nih Mas. Kemudian ke bawah lagi deh. Personal and skill interest-nya, oke. Oke sih menurut saya kamu juga udah nulis referensinya sudah cukup lengkap. Oke, ini juga ada. Untuk ini dosennya sudah tahu ya kalau dia Mas Alma mencantumkan nama beliau ya? Iya Pak, tahu Pak. Ya jangan sampai beliau nggak tahu Mas, nanti beliau malah bingung. Mas Alman yang mana ya? Saya nggak pernah kenal sama Mas Alman. jadi kendala juga buat kedua belah pihak kan. Oke. Thank you. Ini bagus Mas, maksudnya udah bagus, ya cocok. Dan saya rasa kalau sudah PDF juga pasti akan kebaca di ATS. Dan kalau saya nggak perlu baca ATS, saya menerima CV Mas Alman, saya akan memperkenalkan Mas Alman untuk kita panggil untuk diproses. Itu kalau bayangan saya ya. Kalau sebagai proses, karena
pengalaman sudah ada sebagai seorang fresh graduate, ya saya sebutnya fresh graduate ya Mas Aman ya, pasti itu sudah punya pengalaman di organisasi, karena pengalaman organisasi itu mengkompensate atau menggantikan pengalaman kerja yang memang belum pernah dialami secara formal oleh Mas kandidat-kandidatnya. Nah, itu sudah cukup baik. Oke, ada yang tanyakan nggak Mas Alman? Oh iya Pak, saya ingin bertanya Pak terkait yang di bagian aktivis dan volunteer yang saya cantumkan di CV saya Pak. Apakah perlu saya jabarkan Pak mengenai misalkan yang pertama di sini di SP event saya di staffnya itu competition division, apa yang saya lakukan, kayak brief explanation tentang kepanitiaan itu, apakah perlu saya cantumkan juga Pak, atau mungkin dengan Kalau segini Pak? Oke, kalau memang terlalu panjang, menurut saya sih tidak perlu. Tapi kalau memang itu akan menjadikan poin plus, tuliskan. Jadi itu akan membedakan Mas Alman dengan lulusan yang sama di jurusan yang sama dengan yang lainnya. Bayangkan kalau misalkan ada 1000 CV yang masuk di tempat kami, cara pembedanya kan begitu ya. Sebanyak apa, kemudian juga pengalaman seperti apa, seaktif apa, gitu kan kita butuhkan. Biasa begitu, Mas. Jadi kalau misalkan itu akan menjadi poin plus, sebaiknya tuliskan. Tapi kalau tidak, lebih baik jangan. Karena itu akan membuat CV Mas Alman terlalu bertele-tele, terlalu panjang. Kira-kira begitu, Mas Alman. Oke, ada lagi? Mungkin dari saya cukup, Pak. Baik, terima kasih, Mas Alman. Sukses ya, Mas Alman ya. Ya, amin, Saya Pak. rasa oke lah. Tinggal perbanyak doa aja, Mas. Amin, Pak. Terima kasih. Iya dong. Iya, Pak. Kita udah berusaha nih 99%. 1%-nya kan kalau Allah tidak, ya kalau Tuhan yang Maha Kuasa tidak memberikan izin, Mas Alman tidak akan terpanggil. Makanya berdoa. Kira-kira begitu. Ya, oke, terima kasih Mas Alman. Ada lagi mungkin Mbak Isora? Oke, mungkin terima kasih untuk Alman yang udah menunjukkan CV-nya. Mungkin karena masih ada waktu, kita review satu CV lagi nggak apa-apa? Boleh. Silakan Mbak Isora dengan senang hati. Mungkin ada lagi dari partisipan yang ingin CV-nya untuk direview langsung oleh Pak Adit, bisa langsung menggunakan fitur raise hand, atau bisa langsung menghubungi panitia. Oke, sambil menunggu, mungkin kalau teman-teman malu untuk menampilkan CV-nya di sini nggak apa-apa. Saya open kok, kalau teman-teman mau kirim CV-nya ke email saya yang tadi saya tampilkan, teman-teman boleh kirimkan, nanti kita akan coba bantu review. Karena siapa tahu dari tim saya juga bisa minta tolong, sehingga teman-teman juga bisa dilakukan review secara singkat. Jadi boleh. Tapi kalau hari ini ada yang mau, boleh silakan. Saya sih open aja. Yang penting teman-teman mencatat alamat email saya. Oke. Adakah? Baik. Ada lagi dari partisipan yang ingin CV-nya untuk direview, bisa langsung menggunakan fitur raise hand. Oke, mungkin kalau nggak ada, kita langsung ke CV mungkin yang udah disiapin panitia aja kali ya, Pak? Boleh, biar silakan. menjadi perbandingan mungkin ya untuk para partisipan juga. Siap, baik. Oke, baik. Pada Rizky, mungkin boleh bisa ditayangkan. Udah kelihatan, Mas? Lagi loading mungkin, Mas? Iya. Oke, sudah terlihat. Iya. Oke. Sudah. Oke, menurut Pak Adit sendiri bagaimana ya Pak mungkin untuk CV? Oke. Ya. Ini kalau PDF nggak bisa di slideshow ya, dia hanya bisa dibesarkan sedikit Mas. Mohon maaf, ini sudah agak berumur, jadi kalau nggak tulisan kecil mohon maaf ya. Oke, ini data diri, kemudian nama. Oke, boleh ke bawah dulu sedikit. Saya lihat keseluruhannya dulu, ke bawah lagi. Boleh ke bawah lagi? Ya, ke bawah lagi Mas, terus nggak apa-apa. Di scroll aja terus ke bawah. Boleh terus. Ini ada berapa halaman? 2 ya. Oke, terus Mas ke bawah. Oke, baik. Boleh ke awal lagi, Mas Rizky? Ke awal lagi boleh ya.
Baik. Kalau secara data pribadi, saya rasa sih tidak ada masalah ya. Nama ini udah oke lah. Telepon, handphone gitu. Kalau saran saya, kalau teman-teman punya 2 nomor, silakan dicantumkan 2 nomor. Karena kadang-kadang ya kita nggak tahu sinyal cukup baik atau lagi habis pulsa, sinyal handphone mati dan lain-lain, kita bisa mengalihkan ke telepon yang lain. Dan ingat, beberapa recruiter atau HR itu sekarang banyak yang menggunakan WhatsApp message. Jadi bisa saja dia akan mengirimkan tidak SMS. Kan zaman sekarang jarang ya orang kirim SMS. Saya malah akan acungkan jempol tuh orang masih menggunakan SMS zaman sekarang. Sekarang sudah menggunakan WhatsApp message atau yang lain lah, Facebook Messenger dan lain-lain. Nah, itu kalau di WhatsApp silakan dituliskan. Kalau misalkan memang handphonenya bisa menerima WhatsApp. Nah, di situ ada alternatif kan jadinya. Kemudian email. Email juga yang saya sampaikan tadi, jangan sampai salah penulisan alamat emailnya. Makanya jangan menuliskan email yang aneh-aneh atau bikin yang memang bisa lupa diingat, sehingga bisa mempengaruhi teman-teman pada saat pemanggilan. Karena rata-rata karena banyaknya proses yang dilakukan oleh HR, sistem itu akan mengirimkan ke email dan juga ke WhatsApp message biasanya. Dan kadang malah pernah kita melakukan juga sistem menggunakan SMS. Kita akan bikin 160 karakter kalau nggak salah SMS itu ya. Kita hanya menyebutkan, hai, misalkan Mas Akmal gitu. Anda CV Anda sudah di review oleh kami, silakan masuk ke link berikut. Nah, tinggal nanti klik di situ biasanya kalau di sistem SMS di ATS. Ini sudah cukup baik, hanya ini fotonya bisa dimasukkan, kemudian tanggal lahirnya juga cukup jelas. Bedanya begini teman-teman, di Indonesia sama di luar negeri, CV itu tidak selengkap yang di Indonesia. Bahkan kalau di luar, saya pernah menerima beberapa CV dari teman-teman di luar negeri, tenaga kerja asing yang memang bekerja di tempat kami, itu pasti tidak akan mencantumkan tanggal lahir. Jadi kita akan mengira-ngira tuh dia umurnya berapa, karena bagi mereka menanyakan umur itu sangat sensitif dan tidak baik bagi budaya mereka. Bahkan status perkawinan juga kadang-kadang kalau di luar negeri itu tidak. Tapi kalau di Indonesia sih perlu ya. Kadang-kadang pertanyaan HR-nya banyak banget. Udah nikah apa belum? Kapan lahirnya? Atau misalnya kalau belum nikah, kapan nikahnya? Kadang-kadang sampai begitu pertanyaannya para user ini. Aneh-aneh kan? Gitu. Nah itu common lah dilakukan di Indonesia. Tapi hanya sebagai informasi saja. Oke, kemudian religion juga bisa dituliskan karena beberapa perusahaan, contoh di teman-teman di perusahaan mining atau di pertambangan dan juga di perminyakan juga kadang-kadang juga butuh komposisi mana yang non muslim juga yang muslim kan, terkait dengan kalau misalkan dia cuti pada saat hari raya bisa bergantian, sehingga tidak akan mengurangi gangguan di situ. Jadi kenapa kadang-kadang kita juga butuh informasi agama di sini di dalam CV. Kemudian kalau untuk riwayat pendidikan boleh ke bawah Mas Rizky, ini IPK-nya tidak tertulis. Jadi kalau misalkan memang masih sekolah atau masih menjalankan kuliah tidak apa-apa, silakan tuliskan IPK terakhir yang memang teman-teman miliki. Dan itu kan menjadi panduan kami untuk melakukan seleksi. Kalau misalkan teman-teman mau melamar pada saat belum lulus, itu banyak kok perusahaan yang masih mau menerima walaupun belum lulus. Kalau kami istilahnya apa ya, bahasanya ijon. Jadi kita tag, kalau bahasa anak muda kan kita tag dulu teman-teman sebelum lulus. Nah begitu lulus nanti teman-teman langsung join dengan kami. Nah, itu banyak sekali kejadiannya. Jadi saran saya IPK juga tolong tuliskan. Perguruan tingginya nih saya jadi nebak nih. Fakultas di mana nih yang ada jurusan teknik informatika gitu. Bahkan teknik informatika, hati-hati. Ini typo nih berarti. Mas Akmal yang lagi bikin CV ini misalkan ya ini Mas Akmal beneran gitu. Jadi jangan sampai typo seperti ini. Atau universitas kita nggak tahu di mana. Dan di kota mana gitu kan juga kita nggak jelas. Nanti bisa dipastikan. Kemudian yang ketiga Mas, sama seperti Mas Alman ya tadi di pengalaman organisasi, kalau misalkan bisa menuliskan perannya, silakan tuliskan perannya. Kalau memang dianggap sebagai poin plus teman-teman, silakan tuliskan. Karena kita pengen tahu keterlibatan teman-teman sampai sejauh apa sih di organisasi, atau hanya jadi anggota yang duduk manis, adem ayem, datang rapat, diem, ngabisin makanan minuman yang ada di rapat kemudian pulang. Kan ada yang seperti itu ya, ini mohon maaf kejadian. Nah, saya dulu gitu soalnya, saya dipanggil rapat, saya datang duduk dan melihat teman ada yang begitu, saya komen, lu ngabisin makanan aja, lu uang kas kita kan cuma berapa gitu kan. Saya pernah kejadian seperti itu. Jadi memang kadang-kadang kita pengen tahu peran teman-teman apa di dalam organisasi tersebut ya. Dan baiknya diurutkan dengan yang terbaru. Jadi ini kan kebalik nih. Ini yang terlama nih, 2014. Nah, baiknya dari tahun yang 2020 baru yang ke 2014. Gitu, teman-teman. Oke, di bawah lagi, Mas
Rizky? Oke. Ken juga sama, kematiannya seperti apa juga dituliskan teman-teman. Jadi jangan sampai kita nggak tahu. Percuma aja nih teman-teman menuliskan seperti ini, tapi kita nggak tahu sebagai ketua pelaksana Education Day apa ya gitu. Karena kalau saya orang HR, saya kan penasaran. Oke deh, kamu pernah jadi ketua pelaksana nih di Education Day. Apa yang kamu lakukan di situ? Apa peran kamu? Apa ukuran keberhasilannya? Bagaimana kata orang-orang? Apakah kamu berhasil? Ataukah kalau dari kegiatan itu membuat kegiatannya akan berlanjut di kemudian hari? Nah, itu kan ada ukuran-ukuran yang pasti akan kita cek pada saat interview nanti. Nah, itu harus di ini. Oke, lanjut lagi. Prestasi juga udah bagus, dituliskan. Cuman saya bingung. First winner, oke lah, juara pertama. Tapi apa? Om ITS itu nggak semua orang tahu loh, Om ITS itu apa. Jadi tolong dijelaskan. Gitu. Ya, jadi itu salah satu juga bantuan bagi kami untuk meneliti di CV teman-teman. Nah, ini menarik nih. Dia menuliskan hobi dan juga golongan darah. Sebenarnya tidak semua perusahaan membutuhkan informasi ini. Tapi di perusahaan kami, kita cari. Misalkan, kita nyari atlet nih kadang-kadang. Dia atlet, dulu kita pernah terima atlet basket. Kenapa? Kadang-kadang kami melakukan kompetisi antar perusahaan di ranah pemerintahan untuk melakukan misalkan pertandingan basket misalkan. Kemudian kita tahu nih dia punya hobi basket. Wah, ini jadi peluang nih buat kita jadi karyawan. Itu ada. Jadi itu sangat membantu sekali. Ini boleh sekali menurut saya. Hobi dituliskan. Mau hobi renang, membaca, traveling gitu. Apalagi kalau teman-teman tertarik bekerja di site gitu ya, di luar, di offshore gitu, di onshore gitu, di luar gitu. Kalau teman-teman hobinya bukan traveling atau hobi apa? Menonton TV, membaca di dalam rumah ya. Nggak cocok kamu akan keluar daerah. Di kota teman-teman. Tapi kalau teman-teman bilangnya hobinya traveling, saya akan bilang wah cocok nih. Kalau nanti kita tempatkan di luar lepas pantai misalkan begitu. Nah itu juga kadang satu poin plus yang bisa kita dapatkan dari CV teman-teman. Golongan darah sih sangat jarang ya kita menggunakan informasi ini untuk untuk dalam CV untuk rekrutmen atau seleksi. Biasanya ini kita minta teman-teman isi di application form yang nanti akan menjadi masuk ke database kami. Karena kalau misalkan teman-teman ya amit-amit gitu ya kecelakaan dan lain-lain, kami bisa langsung bantu untuk mencarikan misalkan kebutuhan darah dengan golongan darah B misalkan begitu. Nah itu kita pernah lakukan seperti itu. Dan yang kurang mungkin referensi ya di sini ya, ini belum ada. Dan juga mungkin sosial media. Zaman sekarang udah sangat common, jadi tolong ditambahkan dengan sosial media atau referensinya supaya kita bisa bantu. Teman-teman nggak nuliskan pun saya akan cek di Google. Ya saya akan googling gitu ya nama teman-teman ini misalkan tadi Akmal namanya ya. Saya akan cek tuh di googling Akmal. Kira-kira dia kuliah di mana? Saya cek. Saya pasti akan cek itu. Gitu. Oke, mungkin kira-kira itu Mbak Iksora, Mas Rizky. Tapi Pak, maaf kalau dari masalah struktur dia bikin dalam seperti tabel-tabel gitu nggak masalah Pak? Nggak masalah. Okay. Cuman kalau Mbak Iksora lihat menarik nggak? Sejujurnya agak kurang sih kalau dari saya. Itu jadi kendalanya. Biasanya gitu. Kalau bagi saya secara pakem nggak masalah, karena yang penting informasinya ada, lengkap, jelas, dan tidak typo tentunya ya. Tapi kemudian kalau misalkan masalah menarik atau tidak menariknya, itu jadi kendala berikutnya. Kan yang namanya manusia biasanya kan juga kita ingin melihat sesuatu yang indah ya, kadang-kadang ya. Apalagi kita kan misalkan lelah gitu sebagai seorang HR. Jadi ini kelemahan seorang HR sih kadang-kadang. Dia lelah melihat CV setiap hari, kemudian mendapatkan CV yang kotak-kotak gitu atau yang seperti ini, dia mungkin akan tambah lelah sehingga dia tidak akan begitu serius melihatnya. Tapi kalau dia tertarik dengan CV-nya, tidak perlu colorful tidak atau bentuknya macam-macam juga enggak gitu, tapi yang penting cukup menarik dan juga enak untuk dilihat. Kan kadang-kadang warna apa sih yang cukup enak dilihat kan pastel ya kadang-kadang ya, warna-warna pastel. Kemudian warna-warna yang memang nyaman lah di mata, apalagi terutama untuk kita yang sering melihat dalam komputer atau laptop. Gitu sih, Mbak Iksora. Oke deh. Baik, Pak. Terima kasih untuk hasil review dari CV ini. Ini baik. Tadi ada yang raise hand, Pak, karena berhubung kita masih ada waktu. Masih bisa nggak, Pak? Okay. Boleh banget. Oke, silakan Adit. Assalamualaikum Pak Aditya Subagianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ingin untuk dikoreksi CV saya Pak. Ya, silakan Mas Aditya yang sama namanya kayak saya, Aditya.
Jadi ini Pak untuk CV yang lagi saya buat. Oke. Sama seperti Mas Alman tadi, dalam pembuatan CV ini apa yang dalam pikiran Mas Aditya? Gimana Pak? Maaf. Ya, sama seperti pertanyaan saya tadi ke Mas Alman. Kira-kira pada saat Mas Aditya bikin CV ini, apa yang ada dalam pikiran Mas Aditya? Menunjukkan apa yang saya sudah pernah lakukan selama kuliah ini, Pak. Oke. Dan pengalaman-pengalaman yang saya pernah lakukan juga. Baik. Nah, ya, baik. Semua yang kita tuliskan itu kan hasil mahakarya kita ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti misalkan ditanya, akan lebih menjiwai apa yang sedang dituliskan. Makanya kadang-kadang informasi yang dituliskan itu juga harus valid. Karena kita pasti akan tanya nih, benar nggak kamu kerja di sini, benar nggak kamu kuliah di sini. Kadang-kadang kan seperti itu. Kalau kita tidak menjiwai dari CV ini, tentu kita tidak akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari seorang HR atau seorang rekruter. Gitu yang pertama, Mas Aditya. Oke, terima kasih Mas Aditya. Nah, ini menggunakan Word ya, Mas. Ini berarti masih Mas Aditya rencananya akan mengirimkan dalam bentuk tipe PDF. file ini. PDF, dokumen Pak. Ya, berarti ya. Ini saya bukannya lagi di Word, tapi nanti yang saya kirimkan nanti akan berbentuk PDF. Sebenarnya nggak apa-apa Mas menggunakan dokumen juga gitu. Hanya yang pasti yang sangat terbantu adalah Mas Aditya bisa melihat di beberapa tempat, kalau dilihat itu kan ada itu ya, ada yang harus dikoreksi itu kata-katanya, betul kan? Iya Pak. Nah itu akan membantu Mas Aditya untuk ngecek nih, contohnya yang ini nih. Bentar ya. Kok saya nggak bisa mengeluarkan itu ya? Oh, oke, mau saja deh. Nih, ini kan nih kelihatan ya? Dia typo. Kelihatan nggak mau saya? Belum terlihat Pak. Belum kelihatan ya? Iya. Iya belum kelihatan Pak. Kok mau saya nggak keluar ya? Sebentar. Ini udah? Belum Pak. Oh, susah ya nih. Oh, karena mungkin saya bukan yang share ya berarti ya. Oke, nggak apa-apa. Ini Mas, di profil Mas Aditya kan disampaikan hardworking person, eager to learn and try to new things, ya kan? Yeah. Love to meet and have discussion. Nanti kan di tuition ya, jadi masih typo, kurang lengkap. With people, loyal and discipline. Nah ini sebenarnya bisa terbantu kalau kita menggunakan Word, karena dia akan membantu spelling atau grammar dari setiap kata yang kita gunakan. Jadi basicnya pasti kita mengetik di dokumen kan, di Microsoft Word. Nah itu juga sangat kebantu dengan adanya tanda-tanda seperti ini di tanda bawah itu yang garis goyang-goyang itu, yang gelombang itu sangat membantu sekali kalau ada kesalahan. Oke, paling itu. Nah sama seperti Mas Alman, Mas Aditya juga mungkin bisa menyampaikan kenapa, apa yang dituju, posisi yang dituju dan kenapa. Jadi bisa sampaikan dengan sangat singkat. Ada di bawah tapi cuman sisa baru apa yang saya tuju aja Pak, belum gitu? ada alasannya. Oke. Nanti alasannya aja ditambahkan Mas di atas. Ya, boleh. Pak. Nah biasanya justru yang interest ini taruh di atas Mas. Iya Pak. Bisa taruh di atas. Boleh ke atas di samping foto. Nah biasanya di bawah nama atau di samping foto biasa dituliskan tuh orang-orang sebagai tagline atau headline gitu, sebagai misalkan production engineer, misalkan begitu. Nah bisa orang-orang kan seperti itu. Nah, itu boleh. Kalau di bawah terlambat kita bacanya, karena yang kita butuhkan adalah kan kita kecepatan ya dalam melakukan sortir. Bagi seorang rekruter itu kan ini kecepatan. Dalam sehari dia bisa menghasilkan berapa CV, sehingga diharapkan dengan CV yang cukup singkat, padat dan jelas ini dia menghasilkan CV yang potensial. Nah jadi kata-kata itu bisa diangkat ke atas, kira-kira seperti itu Mas Aditya. Kemudian education background, saya rasa yang ini berarti Mas Aditya akan menyampaikan organisasinya ya berarti ya? Iya Pak, yang saya lakukan selama di universitas. Oke. Sebenarnya sih boleh begini, tapi akan lebih jelas atau lebih clear kalau Mas pakai di kolom yang berbeda, organisasi, pengalaman organisasi. Jadi organization background misalkan gitu, atau experience di organisasi itu juga dituliskan di bawah, boleh aja setelah employment background. Jadi terpisah. Karena kalau edukasi itu kita ingin melihat hanya
kira-kira IPK-nya berapa, lulusan dari mana. Ini kan saya nggak tahu nih Mas dari lulusan mana nih, karena di sini Mas tidak menuliskan Trisakti. Ya oke lah, Trisakti University dengan IPK sekian, kemudian masa kuliahnya di Agustus sampai 2017 sampai 2021, tapi jurusannya nggak dituliskan. Kan kita nggak tahu tuh di situ. Nah itu bisa dituliskan. Nah hal seperti ini bisa lebih diperhatikan. Kemudian ke bawah lagi Mas, boleh Mas Aditya? Nomor telepon udah oke, email juga sudah oke ya, sudah tertulis. LinkedIn ini juga, nah itu bagus tuh. LinkedIn itu lebih murah teman-teman. Jadi Mas Aditya dan teman-teman yang lain, kalau mau mencantumkan profil LinkedIn silahkan. Itu juga bagus kok menurut saya di LinkedIn. Walaupun sebenarnya LinkedIn itu bukan sekedar hanya menaruh CV. Di situ bisa hal yang lain bisa kita lakukan di situ. Kemudian ya ini pengalamannya, oke. Nah yang ini saya sampaikan tadi, job desk-nya didetailkan, ini bagus menurut saya. Sudah ada semua. Silakan ke bawah lagi, Mas. Udah habis, Pak. Oh ya, udah bisa. Personal skill-nya juga oke. Safety awareness, alamat rumah, kemudian oke. Nah, kalau tadi sebenarnya mau dipisahkan, itu boleh. Organisasi di bawahnya employment. Jadi atau mau di atasnya employment juga boleh. Jadi terpisah. Jadi kita tahu pada saat kuliah, Mas Aditya apa saja yang dilakukan, Mas. Kira-kira begitu. Kemudian biasanya nih kalau teman-teman misalkan kalau di tambang, kalau saya dulu di tambang kan ada ya site atau kantor tambang kita yang misalkan posisi bukan di Jakarta tapi di Kalimantan, kemudian di mana di Surabaya atau di Banyuwangi atau di mana gitu. Nah itu biasanya alamat boleh kalau misalkan teman-teman mau mencantumkan memang punya alamat di sana, sehingga kita yakin pada saat penempatan di sana teman-teman akan aman. Karena ada beberapa perusahaan itu akan memikirkan biaya penempatan. Kalau misalkan teman-teman memang ada apa ya namanya ya, ada posisi atau alamat di sana, itu akan memudahkan kita untuk menentukan bahwa teman-teman akan terpilih sebagai salah satu kandidat. Ya ini jujur-jujuran aja buat teman-teman. Tidak semua perusahaan itu mau membiayai biaya penempatan. Tidak semua. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang besar, ada yang mau. Nggak semuanya tapi. Jadi kalau teman-teman misalkan orang gampang gini, orang Semarang aja ingin kerja di Jakarta, tapi teman-teman menuliskan alamat di Semarang, kita akan bertanya nih, waduh kerjanya di Jakarta nih, dia nggak punya tempat tinggal di Jakarta, alamat Semarang, gimana ya gitu. Nah itu akan jadi pertimbangan di kami. Tapi kalau teman-teman menuliskan, ini tricky sih sebenarnya. Tapi teman-teman menuliskan alamat mungkin saudaranya atau keluarganya itu boleh di Jakarta. Tapi kalau misalkan teman-teman terpilih pun gitu ya tanpa menuliskan alamat di Jakarta, ya pasti kita akan tanyakan, Mas, alamat kamu di Semarang nih, gimana kalau nanti kerja di Jakarta? Tapi sampaikan aja, saya siap, misalkan saya akan tinggal di ngekos atau ngontrak untuk sementara sampai saya settle dan saya akan membeli rumah dan lain-lain, itu boleh. Seperti itu jawabannya kalau dalam interview. Tapi permasalahannya kalau dalam proses seleksi, nah itu yang agak disulitkan. Oke, kalau saya rasa sih sudah cukup Mas, tapi kalau bisa apa ya, fontnya agak diperbesar, ini apa? Menggunakan 8 ya? Iya 8 Pak. Waduh, ini nyiksa Mas. Nyiksa mata rekruter. Jadi kalau bisa ini kan masih banyak kosong ya, masih banyak kosong sama seperti yang contohnya Akmal tadi, masih banyak yang kosong, jadi lebih baik dimaksimalkan secara proporsional untuk tulisan tangan sehingga memang kelihatannya padat penuh gitu dalam memberikan tampilan. Kira-kira itu Mas Aditya, moga-moga cukup membantu ya. Nah, foto sama tuh. Mau coba nggak dengan gaya yang berbeda? Lebih coba lihat fotonya deh. Foto. Masa malu lah, nggak apa-apa. Pak. Nah, ini kan foto ijazah ya, kalau nggak salah ya. Iya. Kalau misalkan berani sedikit aja, ini udah oke, udah bagus gitu. Lebih dari tampilannya oke. Kalau misalnya mau lebih berani aja, ya foto-foto kayak calon direktur lah. Ya, Pak. Tahu ya? Kalau di LinkedIn pernah lihat kan beberapa foto-foto yang posisinya itu formal tapi tidak dikatakan kaku gitu. Nah, itu boleh digunakan. Dan itu akan membuat lebih kuat secara persona ya. Saya menyebutkan secara psikologis saja. Personanya akan lebih keluar di situ dengan tampilan foto. Nah, itu sedikit aja sih. Gitu, Mas. Oke, terima kasih Mas Aditya. Ada lagi pertanyaan mungkin? Udah Pak, mungkin itu aja yang bisa. Ini SMA nggak kamu tuliskan di sini? Iya, belum ditulis Pak. Nanti habis ini, habis koreksi ini nanti akan saya tambahkan. Nggak harus sih Mas Aditya. Nggak apa. Ya, Pak. Kalau emang menurut kamu,
Karena gini, ada beberapa karyawan yang memiliki alma mater yang sama, ya kan? Misalkan Ya, kamu Pak. ngelamar di satu perusahaan, ternyata usernya sama-sama satu sekolah, itu akan lebih membantu Mas Aditya dalam proses seleksi. Wah, ini sama-sama di kampus yang ini nih sama gue nih. Atau misalkan, waduh ini sama nih dengan sekolah SMA saya nih waktu dulu saya sekolah. Biasanya Ya, Pak. itu akan lebih menguatkan CV teman-teman. Ya itu salah satu trik sih sebenarnya Mas. Karena kan yang namanya user atau pengguna teman-teman dalam pekerjaan itu kan ingin klik kan dalam bekerja. Sehingga dia akan mencari kira-kira SMA atau kuliah yang memang sama dengan yang diharapkan. Supaya bekerjanya bisa lebih lancar, lebih smooth gitu ya. Atau lebih ya informasinya sama karena dididik dengan hal yang sama. Dia sama-sama Trisakti, sama-sama di perminyakan misalkan begitu. Nah, itu akan memudahkan dalam proses nanti komunikasi dalam dunia kerja. Itu banyak sekali kok kejadian seperti itu. Dan itu manusiawi menurut psikologis. Jadi nggak usah khawatir. Biasanya memang begitu kadang-kadang. Mengajak adik-adik angkatannya untuk kerja bareng. Bisa begitu. Ya. Oke, terima kasih Mas Aditya. Pak, maaf Pak, mau bertanya satu Pak. Boleh silakan. Kalau untuk pentingnya referensi di CV itu seberapa penting ya Pak untuk mencantumkan referensi yang kita punya? Penting Mas, penting sekali. Karena gini, yang seperti saya sampaikan tadi, saya nggak mau beli kucing dalam karung ya Mas. Dalam artian kan, saya belum tahu nih Mas Aditya orangnya seperti apa, secara personal, secara skill, secara cara kerja, atau secara kesehariannya. Sehingga saya akan bertanya orang yang saya anggap itu mengerti akan Mas Aditya. Karena seperti yang saya contohkan tadi, saya ngecek ke sosmed, ada nemu yang nggak baik. Dan yang kedua, saya pernah ketemu dengan orang yang pernah dipenjara pada saat saya interview. Karena dalam CV-nya dia ada yang lengkap masa kerjanya. Jadi misalkan dia kerja di PTA 2 tahun, di tahun 2010 sampai 2012, kemudian di PTB 2012 sampai 2015. Tapi dia loncat di PTC di 2018 ke 2000 sampai dengan sekarang. Kan berarti kosong tuh 2015 sampai 2018. Pada saat saya tanyakan di interview, dia nggak mau jawab. Tapi kan saya penasaran, yang namanya orang HR kan wajib ya, rekruter kan wajib menanyakan hal yang mencurigakan. Sehingga pada saat 4 kali pertanyaan, baru dia mau jawab. Dan ternyata dia di penjara karena hal sepele. Dia ini saya jadi buka aib orang, dia ngambil, yang mohon maaf, saya buka aib, dia ngambil kertas rim. Padahal kan nggak seberapa ya kertas rim. Dia ngambil di kantor satu rim gitu, tapi hampir setiap hari dia ambil, sehingga stok di kantor itu berkurang. Sehingga kita proses, pada situ diproses maksudnya sama perusahaannya, dan akhirnya ya sudah diketahuan dia ngambil, kemudian kita proses dan kita ke polisi karena itu tindak pidana akhirnya. Karena kita tidak mau dia terulang lagi dan sebagai contoh karyawan yang lain. Saya tahunya dari mana detailnya? Dia hanya menyebutkan saya di penjara Pak karena kasus tertentu. Stop sampai situ dia nggak bercerita lagi. Akhirnya saya telepon ke HR-nya yang dulu dia pernah bekerja dan akhirnya HR-nya bisa menyampaikan apa adanya bahwa dia di penjara karena ngambil kertas rim. Ya memang nggak seberapa, pada saat ditanya memang untuk membiayai anak istrinya makan. Kasihan sih sebenarnya. Cuman kan caranya salah. Dan perusahaannya tidak mau terima, tapi akhirnya diproses, dikeluarkan dari penjara. Dan dia butuh waktu yang cukup lama untuk bekerja. Makanya kenapa dia baru bekerja di tahun 2018, contohnya begitu. Nah, itu pentingnya referensi, Mas, bagi kami seorang HR. Kami nggak mau membeli orang, ya kita sudah bayar, kita sudah kerja sama bareng, kemudian dia ternyata melakukan hal yang tidak baik. Contoh gampangnya waktu kejadian WTC kemarin di Amerika. Dia jadi pilot gitu ya, ternyata dia sudah punya niat buruk untuk menabrakkan pesawatnya ke dalam gedung WTC. Kita nggak tahu di awalnya, karena dia niatnya bekerja kan, setiap orang kan niatnya bekerja. Tapi ternyata dia sudah punya niat sejak awal untuk menabrakkan pesawat di kemudian hari. Karena ada salah satu fanatisme tertentu dalam satu hal. Nah, memang kita ingin mengurangi hal seperti itu atau menghindari. Kira-kira gitu Mas Aditya. Iya Pak. Mau cukup jelas ya? Cukup Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin cukup ya untuk review CV. Mungkin selanjutnya kita masuk ke sesi tanya-jawab dan diskusi. Dan di sesi ini, saya memberikan kesempatan kepada teman-teman partisipan yang ingin bertanya untuk langsung menggunakan fitur raise hand. Dan bagi teman-teman yang telah dipersilakan untuk bertanya, silakan menyebut nama dan juga angkatannya. Baik, ini ada pertanyaan pertama mungkin dari Mutia.
bisa langsung, silakan Mutia. Ya, silakan. Selamat sore Pak Aditya. Sore Mbak. Saya Mutia Hanifah dari angkatan 2017. Pak, saya ingin bertanya mengenai berapa banyak sih lembar yang sebaiknya kita lampirkan di dalam CV, karena saya pernah ikut ini ya Pak, ya seperti ini tentang review CV. HR itu tidak punya waktu untuk, maksudnya nggak punya banyak waktu untuk melihat sampai ke lampiran kedua, ketiga, keempat gitu. Nah, apakah benar Pak lebih baik sebisa mungkin kita bikin menjadi kayak satu lembar saja gitu? Itu sih Pak. Sama boleh, silakan. Boleh. Saya takut lupa soalnya. Ikan kawal, silakan. Nanti Mbak Isra kalau dibantu ya Mbak. Kalau di dunia engineer itu, saya pernah juga diberi masukan gitu. Lebih baik ditampilkan juga kayak industrial visit kita pernah kemana gitu Pak, sama area of interest. Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih Mbak Mutia. Pertanyaannya sebenarnya susah dijawab nih ya. Setiap HR, tapi yang saya coba jawab nih Mbak. Setiap HR itu biasanya punya pakem yang berbeda setiap perusahaan ya, karena terkait dengan kebutuhan di perusahaannya masing-masing. Contoh gampangnya adalah saya di dunia pasar modal. Biasanya kalau orang lamar ke tempat kami, saya akan meminta orang tersebut melampirkan sertifikat atau license yang dia miliki untuk di pasar modal. Kalau dia tidak melampirkan itu, berarti dia tidak punya, sehingga tidak saya terima. Itu salah satu pakemnya. Setiap perusahaan pasti berbeda. Nah, pertanyaannya kalau misalkan butuhnya gimana? Satu halaman saja cukup, atau ada attachment-nya, tambahan yang lainnya maksudnya ya, berapa halaman? Tergantung. Kamu melamarnya lewat apa? Pertanyaan saya. Kalau kamu melamar melalui ATS, yang perlu kamu jinakkan, kan tadi judul kita bidding di ATS kan? Ya, jadi mau nggak mau kan kita harus menjinakkan si ATS-nya dulu nih. Bukan masalah berapa banyaknya si lampiran kamu, tapi bagaimana supaya CV kamu terbaca dengan baik oleh si ATS. Itu dulu yang kita usahakan sebagai seorang job seeker. Setelah itu, menurut saya baru kamu lengkapi pada saat dipanggil interview. Gitu. Nah, biasanya kalau perusahaan yang sudah terbiasa menggunakan ATS atau HR-nya yang sudah terbiasa menggunakan ATS, dia akan meminta kelengkapan dokumen itu di akhir atau pada saat proses interview. Misalkan saya panggil Mbak Mutia nih, Mbak Mutia saya tertarik dengan CV kamu nih, setelah saya cek di sistem kami, ternyata kamu salah satu kandidat yang cukup strong dan juga cukup qualified lah untuk kami. Nah, saya akan panggil kamu untuk interview, tolong besok bawain atau tolong lampirkan atau kirim ke saya beberapa dokumen yang kita butuhkan. Jadi akan saya kirimkan ke kamu dan kamu tinggal kirimkan ke saya. Nah, biasanya seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau misalkan perusahaan-perusahaan yang lain, yang seperti saya kembali lagi yang tadi yang di awal. Kalau di saya akan tanya sertifikat kamu punya apa enggak. Karena itu sebagai penentu atau cutting point kami untuk menentukan kamu bisa lolos atau tidak di proses selanjutnya. Itu yang pertama Mbak Mutia. Moga-moga cukup menjawab ya. Itu yang kedua tadi masalah pengalaman untuk ini ya, visit ke dunia kerja ya. Industrial visit. Seperti itu ya. Ya, sebenarnya tidak semua universitas punya kesempatan yang sama seperti teman-teman yang miliki kalau misalkan di kampus, misalkan dapat kesempatan visit ke perusahaan apa untuk melihat langsung di dunia kerja. Tapi setiap kampus atau fakultas itu punya kesempatan yang namanya KKN, PKL, atau magang. Itu yang kita pakai. Visit itu kita anggap sebagai kesempatan kamu untuk belajar kerja, dalam tanda kutip ya, belajar. Belajar itu kan bisa aja dengan mengamati, kemudian mereview, dan juga mencatat. Kalau visit kan begitu. Tapi kalau magang atau kamu langsung datang ke dunia kerja atau PKL, kan kamu bisa merasakan langsung. Datang di jam kerjanya kantor, pulang di jam kerjanya kantor, melihat atasan kamu bekerja, berinteraksi, bikin report, input data, melakukan fotokopi, membahas email, dan itu juga belajar kerja. Jadi, bagi teman-teman yang tidak punya kesempatan untuk visit, sebenarnya bisa digantikan dengan proses tadi, PKL atau magang. Dan kami juga berharap semua orang atau semua lulusan di kampus itu punya kesempatan itu. Entah itu magang, intern, atau PKL, atau kalau zaman saya dulu KKN sampai harus ke desa-desa begitu ya. Atau kalau sekarang kamu dapat kesempatan untuk visit ke dalam company tertentu. Saya dulu walaupun bukan jurusannya karena masih SMA, saya dapat kesempatan tuh visit atau studi banding ke GMF. Garuda Maintenance Facility yang ada di
Cengkareng sana. Dan itu membuat saya yakin bahwa saya nggak cocok jadi seorang engineering. Gitu. Jadi ya itu kan membantu kita juga untuk menentukan kan, kira-kira cocok nggak sih pekerjaan yang ada di sana tuh menjadi pilihan hidup kita nanti ke depan. Nah, Gambaran ya Pak. Iya, gitu. Makanya saya akhirnya milih psikologi. Yang saya pikir nggak ada hitung-hitungan, ternyata sama aja, menghitung juga di statistik. Dan juga ada hafalan. Saya pikir nggak ada hafalan. Kira-kira gitu, Mbak Mutia. Ada pertanyaan lagi nggak? Pak, untuk kalau misalkan kita ingin naruh foto, itu kalau dari sisi psikologi, dilihat dari psikologi itu memang yang harus kayak welcome gitu ya Pak? Maksudnya yang senyum, yang nge-welcome gitu. Ya sebenarnya sih dengan foto yang tadi Mas Alman sih sudah oke ya, sebenarnya oke. Dari Mas apalagi terakhir Mas Aditya juga sudah oke. Sebenarnya gini, kita kan butuh jadi seorang HR ya, subjektivitas HR sih sebenarnya. Kita butuh tahu bahwa memang kamu tuh seakan-akan tertarik lah dengan posisi yang sedang kamu lamar. Dari mana sih kita melihat? Pertama dari CV kamu. Jadi CV kamu itu akan menentukan bahwa secara psikologis itu akan mempengaruhi seorang HR bahwa kamu yang terbaik secara di atas kertas gitu loh. Jadi dari mana sih kelihatannya? Ya pertama dari CV-nya harus lengkap, jelas, padat, dan juga nggak bertele-tele, bentuknya juga cocok, formalitasnya juga oke gitu ya. Dan yang terakhir ya tampilan kamu. Kadang-kadang sangat sayang sekali ada CV yang tidak pakai foto. Saya nggak tahu ini laki atau perempuan. Sehingga begitu saya telepon, ternyata cewek, tapi namanya nama perempuan gitu. Nah itu kan juga jadi membuat kita jadi ini gimana sih orangnya kok nggak menyampaikan, kita jadi malu misalkan gitu. Nah secara psikologis akan muncul sih Mbak seperti itu. Makanya saya bilang tadi foto itu lebih baik memang tampil yang menyenangkan lah. Ya itu secara psikologis membuat kita bahwa kita yakin bahwa kamu tuh orang yang tepat lah untuk kita. Kira-kira begitu. Soalnya kalau kamu fotonya kucel, beda kan rasanya ya. Kalau kamu ngeliat foto kucel dan berantakan dan ngelamar gitu, ya saya juga yakin ini orang niat gak sih ngelamar ke saya gitu. Kok kayak nggak profesional banget gitu. Kira-kira begitu. Bahkan dalam Zoom seperti ini nih, kalau teman-teman tidak punya persiapan, misalkan latar belakangnya, misalkan gitu ya. Kalau teman-teman melihat latar belakang saya, misalkan nih, saya coba ya. Misalkan saya begini, menarik nggak bagi teman-teman? Enggak. Ini kerjaan saya sebenarnya di belakang ini. Orang lain nggak perlu tahu kerjaan saya, gitu. Tapi kalau teman-teman menggunakan layar khusus, background-nya bagus, sehingga kan, wah ini orang niat lah gitu. Atau misalkan background ruangan kerja, misalkan seperti ini, atau seperti yang lainnya misalkan. Kalau ini terlalu ribet. Terlalu rame Pak. Iya, terlalu rame, nggak menarik. Teman-teman justru melihat buku apa tuh di belakang kan, gitu kan, yang lihat orangnya gitu. Tapi kalau teman-teman cukup menggunakan background yang seperti yang teman-teman pakai sekarang, itu kan juga membuat kita yakin bahwa kita harus fokus nih sama kamu, gitu. Nah itu psikologis sih sebenarnya yang bermain di situ sih Mbak. Ya kita nggak memungkiri ya, namanya manusia kan pasti ada faktor psikologis yang harus kita sampaikan ya. Itu kan triknya juga untuk menarik perhatian, gitu sih. Mbak Mutia. Moga-moga cukup jelas ya. Iya, sangat jelas. Oke, terima kasih Pak. Mbak Mutia. Mari, terima kasih. Ada lagi Mbak Isora? Baik. Terima kasih kepada Mutia. Mungkin ini ada pertanyaan lagi dari Bu Hesti. Mungkin kepada Bu Hesti dipersilakan Bu untuk bertanya. Wah, serem. Terima kasih. Silakan Bu. Nih, Wibu nanya nih. Terima kasih Mbak Isora. Selamat sore Pak Adit ya. Saya cuma mau nanya gini ya. Misalnya sebagai HR, Pak Adit menerima lamaran gitu ya. Dia referensinya tuh baru sudah dalam 3 tahun masa kerja itu dia sudah berpindah-pindah beberapa pekerjaan gitu Pak. Itu dianggap baik, berpengalaman, atau hanya sebagai kutu loncat yang bosanan gitu Pak dalam satu pekerjaan, kan Pak? Kalau misalnya dalam pendapatnya HR gitu Pak. Baik, ini pertanyaan yang bagus sekali Bu sebenarnya, dan memang banyak terjadi Bu secara pengalaman saya di menyeleksi kandidat. Jadi kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda sebenarnya Bu. Kalau dari kacamata ya kita kalau bicara masalah pekerjaan, memang beberapa saat ini ada pekerjaan yang tipenya project, di mana dia hanya berapa bulan, kemudian dia berpindah. Jadi contoh seperti teman-teman di pertambangan itu kan ada yang hanya berdasarkan project. Misalkan project 6 bulan, 1 bulan, kemudian dia pindah lagi ke perusahaan yang lain. Dan itu sebenarnya kalau di perusahaan yang
dia ngelamar ke perusahaan yang sama atau industri yang sama, itu akan dimaklumi oleh si HR-nya. Karena memang nature-nya project, pasti akan berpindah dalam waktu 3 tahun, 3 perusahaan gitu. Beda hal dengan kalau industrinya ini industri yang memang cukup panjang secara pengalaman di dalam internal perusahaan karyawan itu memang punya masa kerja panjang-panjang. Ya loyalitas yang dilihat. Nah, itu pasti yang bermasalah di situ, Bu. Tapi saat ini kita ada beberapa generation gap, Bu. Jadi ada banyak pertimbangan antara generasi Z, X, Y, dan milenial itu memang berbeda. Kalau milenial itu memang harus dimaklumi. Kalau dia nggak cocok, pasti dia akan keluar. Itu yang terjadi saat ini. Dan itu saya alami di perusahaan. Teman-teman nih, kan usia-usia milenial nih, kerja misalkan. Begitu nggak cocok, pasti yang keluar. Ya karena sudah nggak mikir macam-macam. Beda dengan halnya zaman saya. Atau mungkin zaman ibu. Pasti berpikir, kalau saya keluar, jadi masalah nih nanti di ini gitu. Karena nyaman, sudah terlalu nyaman sehingga kalau keluar agak susah gitu. Dan HR pun akan seperti itu, atau user. Wah, kalau ketemu dengan user atau HR-nya ternyata generasi yang udah lama, itu akan jadi masalah. Dengan 3 tahun, 3 kali berpindah. Tapi kalau atasannya ketemunya orang milenial, nggak akan jadi masalah. Jadi memang ada banyak hal, Bu, yang memang harus sebagai seorang HR ini melihat kira-kira alasannya. Pertama, kita akan lihat alasannya. Kenapa dia pindah-pindah? Kalau memang nature pekerjaan adalah project dan dia diharuskan pindah, kami akan menerima. Kedua, kalau memang ternyata dia permasalahannya adalah ada permasalahan di dalam internal dia, sehingga mengakibatkan dia cepat bosan, saya akan tanya, kira-kira bosannya di mana? Nggak cocoknya di mana? Kenapa dia sering pindah? Bisa saja dia menjadi troublemaker. Atau misalkan memang dia orangnya bukan orang yang loyal. Nah, itu jadi kendala bagi kami. Yang ketiga adalah, saya akan mencocokkan dengan usernya nantinya. Wah, kalau dia punya tipe seperti ini, usernya akan terima nggak ya dengan kondisi seperti ini? Jadi akan banyak hal yang akan kita lakukan evaluasi. Dan itu akan menjadi banyak catatan di kami. Karena apa? Saya kebetulan memang punya pengalaman di beberapa industri yang berbeda. Kalau di dunia pertambangan, saya harus siap dengan kondisi karyawan project 6 bulan pindah, 7 bulan pindah, nyari lagi, atau terima lagi. Tapi kalau di banking, saya nggak bisa begitu. Tapi banking pun ada 2. Kalau dia di back office, saya cari yang panjang. Tapi kalau dia di sales, saya nggak mau mempertahankan orang yang memang nggak capai target. Kalau memang dia udah nggak capai target, lebih baik PHK atau diputus kontraknya. Saya cari lagi orang baru. Dan begitu pun di perusahaan banking yang lain. Kalau dia nggak capai target, pasti dia akan pindah lagi. Seperti itu. Karena yang lama, berarti kalau orang sales ada yang capai target. Kemudian di dunia TV atau di media, saya pernah di RCTI dan Trans 7 pada saat kemarin, saya akan lihat nih, biasanya dia akan bawa rombongan. Karena apa? Di dunia production, PH, kalau misalkan ada satu acara, itu biasanya dia akan bawa rombongan. Dari produser sampai dengan PA atau production assistant itu akan dibawa semuanya. Sehingga begitu acara ini closing atau udah nggak dipakai oleh TV-nya, dia akan berpindah PH. Nah, kemudian dia akan banyak yang akan dibawa. Dan pasti masa kerja akan berbeda-beda. Ada yang sangat cepat, ada yang sangat lama. Dan itu akan menjadi catatan buat kami, Bu. Kira-kira begitu, Bu. Jadi, kalau jawabannya agak sulit, saya akan jawab bagus apa tidak, karena akan tergantung kepada industrinya dan juga generasi apa yang ada di perusahaan tersebut. Kira-kira begitu, Bu Hesti. Terima kasih, Pak Adit. Ya. Saya tidak bisa menjawab dengan baik, Bu, karena memang itu kendala yang kita hadapi sekarang, Bu. Dan ada ya generation gap zaman sekarang. Terima kasih, Bu Hesti, atas perhatiannya. Baik, karena sudah cukup jelas untuk Bu Hesti, kita lanjut ke penanya selanjutnya dari Immanuel Johannes Emor. Dipersilakan untuk bertanya. Selamat sore, Pak. Izin bertanya, saya bertanya apakah CV dalam bahasa Indonesia itu masih diperhitungkan tidak, Pak, di dunia kerja sekarang? Sama untuk ATS ini sendiri, untuk CV bahasa Indonesia bisa kebaca tidak ya, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, terkait dengan ATS, saya tadi lupa sampaikan, ATS itu rata-rata memang berbahasa Inggris, Mas Immanuel ya. Berbahasa Inggris dan setiap produk yang dikeluarkan pasti berbahasa Inggris, walaupun dia punya fitur di mana bisa mengubah ke bahasa Indonesia kan, kadang-kadang kan begitu ya setiap sistem atau aplikasi.
saran saya CV-nya tolong disiapkan dengan berbahasa Inggris yang lebih global. Jadi lebih umum lah digunakan di beberapa perusahaan. Kecuali Mas Immanuel ngelamar ke perusahaan yang memang basisnya berbahasa Indonesia atau lokal company. Itu boleh pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau teman-teman melihat bahwa perusahaan tersebut ternyata sudah multinasional dan juga punya cabang di mana-mana, atau misalnya punya cabang di luar negeri, atau pemilik sahamnya ada dari luar negeri, saran saya gunakan berbahasa Inggris. Pasti ATS-nya berbahasa Inggris. Gitu sih. Jadi kalau kata kuncinya nanti ternyata kan kalau kita nulis misalkan dari kalau saya itu biasanya ngecek misalkan gampang gini lah, manajemen bahasa Indonesia. Teman-teman tulis dalam bahasa Indonesia, lulusan manajemen. Tapi kan bahasa Inggrisnya manajemen. Nggak akan ketemu kan antara huruf J dengan huruf G-nya bahasa Inggris, nggak ada di situ. Jadi itu akan melihat akan menjadi kesulitan si ATS untuk men-scanning kata kunci yang ada dalam CV teman-teman. Jadi saran saya lebih baik gunakan bahasa Inggris. Yang kedua, kita akan melihat kemampuan kamu. Sekarang bahasa Inggris sudah sangat umum Mas dibutuhkan di setiap perusahaan. Sehingga kita berharap kamu akan paham berbahasa Inggris karena semua modul, apalagi kalau teman-teman dari perminyakan lah misalkan, kerja di perusahaan ya misalkan dulu tuh ada Total, ada BP, ada Pertamina, itu kan semua modul-modul berbahasa Inggris Mas. Sehingga diharapkan teman-teman ngerti bahasa Inggris. Kalau misalkan berbahasa Indonesia, takutnya dianggap tidak bisa berbahasa Inggris. Itu kira-kira. Jadi memang sangat penting diketahui oleh teman-teman, bahasa Inggris itu sangat dibutuhkan. Saya pun tidak jago-jago amat, tapi ya harus bisa gitu mengerti dan juga memahami berbahasa Inggris. Kira-kira begitu. Ada lagi mungkin Mas Immanuel yang belum saya jawab? Sudah jelas Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Immanuel. Oke, baik. Terima kasih kepada Johannes untuk pertanyaannya. Baik teman-teman, karena keterbatasan waktu yang kita miliki, maka berakhirlah sesi tanya jawab kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam sesi tanya jawab, dan terima kasih juga kepada Pak Adit yang telah bersedia untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan. Dan baik teman-teman, seperti yang telah disampaikan di awal acara, bahwa akan diadakannya kuis berhadiah dengan total hadiah sebesar Rp1.000.000 untuk 10 orang pemenang. Dan sekarang dari panitia telah membagikan soal kuis di kolom chat, dan nanti untuk partisipan akan menjawab soal ini setelah berakhirnya acara, dan pemenang akan diumumkan langsung lewat Instagram Teknik Perminyakan, yaitu @perminyakan_usakti. Jadi diharapkan kepada teman-teman sekalian untuk bisa memfollow akun Instagram Teknik Perminyakan agar hadiahnya bisa langsung diproses. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk pada acara yang selanjutnya, yaitu penyerahan memento kepada narasumber. Nah, penyerahan memento ini akan diberikan langsung kepada Bapak Aditya Subagianto selaku narasumber pada acara online CV Workshop 2021 ini. Baik, boleh. Ya. Berikut merupakan memento yang kami berikan untuk Pak Adit. Kami dari Panitia Online CV Workshop 2021 ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Adit untuk berkenan menjadi narasumber pada acara kita hari ini. Mungkin bisa kita foto dulu Pak untuk memento ini. Boleh silakan. Oke, baik. Kita foto dan 3, 2, 1. Smile. Oke. Baik. Terima kasih Pak untuk bisa berkenan menjadi pembicara pada hari ini. Sama-sama. Dan selanjutnya kita masuk pada sesi foto bersama. Oleh karena itu dimohonkan kepada seluruh partisipan yang hadir untuk bisa mengaktifkan kameranya agar kita bisa melakukan foto bersama. Baik, diharapkan kepada para partisipan untuk bisa mengaktifkan kameranya. Halo, tes. Mungkin sesi foto diserahkan kepada Rizky. Oke, terima kasih Sora. Teman-teman tolong dinyalain ya kameranya ya. Slide 1, 3, 2, 1.
Oke, untuk slide 2, 3, 2, 1. Slide 3, 3, 2, 1. Terakhir, slide 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, saya kembalikan lagi ke Sora. Oke, baik. Terima kasih Rizky. Dan seperti yang telah disampaikan oleh Pak Adi tadi, kalau teman-teman ada yang ingin CV-nya langsung direview, bisa langsung kirim ke email Pak Adit. Atau mungkin sebelum itu bisa mungkin follow dulu Instagram Pak Adit dan subscribe ke channel YouTube-nya, biar bisa lebih mudah untuk kita belajar seputar. Oh, boleh tuh, boleh. Bener-bener. Baik, teman-teman jangan ragu ya. Kalau misalkan ada yang mau kirimkan CV-nya untuk kita review, ya, saya akan coba bantu. Tapi mohon maaf kalau agak lama, karena juga ada kesibukan di kantor, jadi saya pasti akan luangkan waktu untuk mereviewnya kok. Jadi intinya saya ingin coba bantu teman-teman untuk menemukan pekerjaan yang cukup baik dan juga untuk karir teman-teman. Good luck ya teman-teman. Makasih. Ya, mungkin untuk nanti kami akan share email Bapak ya langsung beserta mungkin Instagram atau YouTube yang bisa membantu untuk teman-teman sekaligus. Oke, baik teman-teman, dengan dilakukannya sesi foto bersama, maka berakhir sudah acara online CV Workshop 2021 pada hari ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah hadir, dan secara khusus terima kasih kepada Pak Adit yang telah bersedia menjadi narasumber dalam acara online CV Workshop 2021 ini. Semoga ilmu yang telah diberikan oleh narasumber kita bisa bermanfaat bagi kita semua yang hadir dalam acara hari ini. Sampai jumpa di acara berikutnya, saya Iksora, pamit undur diri. Terima kasih dan selamat sore. Terima kasih Pak Adit. Terima kasih. Terima kasih Pak Adit. Terima kasih banyak Pak Adit. Terima kasih. Saya izin untuk live ya. Oke, baik Pak.